Kau pikir ini cukup? Kamu keterlaluan. Keterlaluan. Kamu hanya berandalan rendahan yang melakukan pekerjaan serabutan dan mengantar paket. Apakah orang sepertimu bahkan disebut manusia? Di mata kami, kamu bahkan tidak sebaik anjing. Wan Ning. King Er tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wan Ning, aku mohon padamu, tolong cepat ke rumah sakit. Wan Ning, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Ayah, kamu hanya bisa memakan ini saat seseorang mengganggumu. Makanlah, telanlah, dan kamu bisa melindungi King Er. Obat. Aku ingin King Er. Di mana obatku? Apel, Kambur, mau obat? Panggil aku kakak. Kakak akan membiarkanmu makan. Panggil. 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 Kamu. Kamu mau makan? Mau makan? Kalau kamu mau makan, aku akan memberimu makan. Diberi kotoran anjing oleh tuan muda Tang pun akan kau lahap. Orang kelas bawah itu murahan. Bajingan malang. Hanya rendahan murahan. Orang miskin memang murahan. Orang murahan. Orang murahan. Miskin. Jadi kamu pantas menjadi rendah. Mulai sekarang. Ini. Aku yang berkuasa. Siapapun yang banyak bicara akan mati. Beraninya kau melukai tuan muda Tang, penjaga. Suyun, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Leng Wanning, kamu yang tidak tahu apa yang kamu lakukan. Sebagai seorang ibu, kamu mengabaikan putrimu, namun kamu bergaul dengan sampah ini. Kamu tidak pantas menjadi ibu King Er. Sialan kamu berani memukulku. Ikutlah denganku ke rumah sakit. Mimpi saja. Suyun, apa kamu tidak mengerti? Penampilanmu telah merusak masalah penting keluarga Lin. Pesta penempatan pribadi hari ini adalah untuk keluarga Tang. Tuan muda khusus mengumpulkan dana untukku. Dan kamu tidak hanya memukul tuan muda Tang, tetapi bahkan merusak pesta penempatan pribadi. Apa kamu tahu apa konsekuensi dari melakukan ini? Terus terang, bukankah Nona Lin hanya melakukannya demi uang? Nona muda dari keluarga Ye. Yi Zizi, cucu dari tuan tua Yi Qingjun. Yi Zizi, kepala penjara Ventian. Nona muda keluarga Ye. Benar-benar dia. Kenapa dia ada di sini? Yin Sisi dari keluarga Ye. Atas nama Tuan Su saya mengajukan tawaran untuk membeli setetes darah penyelamat hidup Anda Lin Wanning. Apakah 200 juta ini cukup? Jika tidak cukup, keluarga Ye akan menawarkan 200 juta lagi. Tuan Su, saya minta maaf. Saya datang terlambat. Ini 200 juta tunai yang Anda inginkan. Ini milikku. Apa yang kumiliki adalah milikmu. Menurutku, lebih baik membiarkan bawahanku membawanya ke sana untuk membicarakan hal lain, seperti mematahkan lengan atau melumpuhkan kedua kaki. Terima kasih atas pengingatnya. Tidak perlu naik dan bicara. Aku akan berurusan denganmu sekarang. Kau punya nyali juga. Mari kita lihat bagaimana Nona muda Ye melindunginya kali ini. Leng Wanning, ikutlah denganku sekarang. Selama kamu menyelamatkan King Er, semua dari masa lalu dan barusan, aku bisa melupakan semuanya. Kau melukai tuan muda Huang dengan serius. Malam ini, mustahil kau bisa pergi. Kemana aku akan pergi? Mereka tak bisa hentikanku. Wanning, aku tahu kamu khawatir tentang krisis keluarga Lin. Aku bisa menjaminmu. Bahkan, jika seluruh Jiangling
Semua perusahaan bangkrut. Keluarga Lin akan tetap sama sekali tidak terluka. Suyun, bisakah kau berhenti bersikap kekanak-kanakan? Justru karena keberanianmu yang sembrono, kau merugikan keluarga Lin. Wan Ning pikirkan baik-baik. Keluarga Lin menjadi terkenal 5 tahun yang lalu. Mengapa itu terjadi begitu saja? Selama bertahun-tahun Group Lin telah berkali-kali menghadapi maut. Mengapa dia terus membantu mereka? Mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Dan untuk apa semua ini? Cukup, bukankah kau hanya ingin mengatakan kau dalang dibalik semua ini untuk keluarga Lin, menyusun strategi dan merencanakan. Itulah mengapa mereka maju dengan gemilang. Mengatasi rintangan, aku Lin Wan Ning, dari seorang junior yang tidak dikenal, menjadi ketua wanita papan atas di Jinzhou dan Jiangling, mencapai puncak di 2 provinsi. Apa kau pikir, aku akan percaya pada cuma tukang antar selama 5 tahun? Sebagai seorang pria, selain membual, kau sama sekali tidak memberiku harapan. Bagaimana tepatnya kau akan percaya padaku? Baiklah, karena kau bilang, semua yang dimiliki keluarga Lin diberikan olehmu. Kau punya kemampuan untuk memberi. Jelas kau mampu merebutnya lagi. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan percaya padamu. Membuat keluarga Lin bangkrut dalam 1 menit. Leluconmu benar-benar membosankan. Apakah ini lelucon? Kau akan segera tahu. Ketua Lin, putri Anda saat ini di rumah sakit hidupnya di ujung tanduk. Namun Anda masih begitu keras kepala, menunda waktu penyelamatan. Su Chengor bukan putriku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Suyun, saat kamu menandatangani perjanjian pembelian itu, kamu dan Su Chengor tidak ada hubungannya denganku. Hidup atau matinya Su Chengor, kenapa aku harus peduli? Sedangkan kamu, gangguanmu yang berulang-ulang hanya membuatku merasa semakin jijik. Apa kau serius? Hidup atau mati King Air? Apa kau benar-benar tidak peduli sama sekali? Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Su Chengor tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak peduli hidup atau matinya. Kau Tidak berguna. Cukup. Dalam hal kekuatan kasar aku tidak sebaik kau. Ini bukan lokasi konstruksi. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang siapa yang punya lebih banyak uang dan kekuasaan. Ketua Tang, panggil seseorang untukku. Tangani dia. Bajingan kecil. Kau berhasil lolos dari genggamanku 2 kali. Anggap dirimu beruntung, tapi kali ini bahkan Raja Langit pun tidak akan bisa membantumu. Halo ayah. Ada apa, bicaralah pelan-pelan. Apa? Keluarga Lin dilaporkan. Semua rekening bank dibekukan. Ada apa, Wan Ning? Keluarga Lin bangkrut. Apa? Suyun adalah sekarang kau percaya? Wan Ning, selama kau ikut denganku sekarang untuk menyelamatkan King Air, aku akan menyuruh orang-orangku berhenti segera. kau bajingan. Keluarga Lin membesarkanmu selama 5 tahun. Kau justru menyuruh orang melaporkan kami. Apa kau ini manusia? Wan Ning, aku sudah bilang waktu itu. Kita seharusnya menghancurkannya sepenuhnya. Itu semua karena kau terlalu berhati lembut sebelumnya. Itulah mengapa kau digigit balik olehnya. Ketua Lin, Anda berulang kali melanggar janji. Karena Tuan Su sudah membuktikan perkataannya, Anda harus menuruti perjanjian. Langsung pergi bersamanya demi anak itu. Suyun menyebabkan keluarga Linku bangkrut. Aku berharap bisa memakan dagingnya mentah-mentah. Biarkan aku membantunya. Benar-benar delusi. Nona Sulung Ye, keluarga Huang dan keluarga Ye memiliki hubungan yang dalam. Tuan tua Ye baik kepada kami. Tapi ini tidak berarti kau bisa memanjakan seseorang yang tidak ada hubungan denganmu dan membiarkannya menginjak-injak kami. Ketua Tang, tunggu apa lagi? Nona Sulung Ye, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Anda benar. Saya tidak hanya akan memanjakan Tuan Su, saya juga akan melindunginya dengan segenap kekuatan saya. Semua yang hadir, jika ada yang berani menyentuh selai rambut pun di kepala Tuan Su, saya Yan Zizi akan membalasnya 10 kali lipat. Nona Sulung Ye, kau melakukan ini, membuat musuh semua orang yang hadir. Saya justru akan menjadi musuh Anda. Apa yang bisa Anda lakukan padaku? Baik itu kekuasaan, kekayaan, atau status. Di hadapan keluarga Ye, tidak ada satupun dari kalian yang patut disebut. Nona Sulung Ye, aku menghormatimu dan memanggilmu Nona Sulung. Tapi jika kau bertindak terlalu jauh lagi, aku Huang Jingyu tidak akan sungkan. Aku akan menelepon keluarga Huang sekarang juga. Malam ini aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa menghentikanku. Sampang, kau mati hari ini. Suyun, aku memerintahkanmu sekarang juga untuk klarifikasi laporan itu kepada departemen terkait dan berlutut serta meminta maaf kepada Tuan Muda Huang. Maka semuanya masih bisa diselamatkan. Lin Wan Ning, aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kau lebih memilih bergaul dengan hama-hama ini?
Daripada percaya, aku bisa membantumu. Setiap kali keluarga Lin menghadapi situasi putus asa, mereka mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Mengapa kau begitu keras kepala kali ini? Yang keras kepala itu kamu bukan. Tuan Muda Huang dan Tuan Muda Tang keduanya adalah milik keluarga Linku. Pendukung penting. Hanya mereka yang bisa membuat keluarga Linku membalikkan keadaan dan berdiri di puncak. Pendukung. Begitukah aku hanya butuh satu kalimat? Para pendukung pentingmu ini akan menjadi abu dan lenyap. Apa yang kau pura-purakan di sini? Orang-orangku akan tiba dalam 5 menit. Ketika orang-orang kita tiba, aku ingin melihat, apakah tinju preman kami lebih keras? Atau mulutmu yang lebih keras? Jangan takut Tuan Su. Dengan saya di sini tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Bertindaklah seperti tiran saja. Saya akan membereskan kekacauan untuk Anda. Soyeon, kau benar-benar tidak punya malu. Kapan kau bersama dengan Nona sulung keluarga Ye? Kapan? Itu sudah lama sekali. Tapi apa hubungannya dengan Anda? Bagaimanapun juga, Suyeon pernah menjadi suamiku. Namun dia melakukan hal ini di belakangku. Dan melakukan hal seperti ini, yang merusak hubungan antara dua orang. Bukankah seharusnya aku bertanya, jika ini tersebar? Bagaimana aku Lin Wanning dan keluarga Lin bisa menjaga muka? Ketua Lin, Tuan Su, dan saya memang punya hubungan. Dan itu sebelum Anda bicara soal merusak hubungan. Saya rasa Anda yang pantas disebut sebagai simpanan kan. Juga, Anda berulang kali menyatakan bahwa Anda dan Tuan Su hanya suami istri di atas kertas. Di mata Anda Tuan Su tidak berguna. Apa? Sekarang, setelah Anda bertemu yang lebih baik, pasangan yang lebih luar biasa darinya, Anda merasa cemburu. Bagaimana mungkin aku cemburu pada seseorang seperti ini? Dalam 5 tahun terakhir ini, aku sama sekali tidak punya perasaan padanya. Lagi pula aku sudah punya tunangan seperti Tuan Muda Tang. Dalam hal kemampuan latar belakang keluarga dan penampilan, pria di sampingmu ini bahkan tidak 1/10.000 darinya. Jadi Anda mengatakan, Ketua Tang sempurna. Tentu saja, Ketua Tang berasal dari keluarga terkemuka di Jiangling. Hampir setenar 4 keluarga besar. Ketua Tang di awal usia 30-an, benar-benar berbeda dari para playboy pengangguran itu. Sebaliknya dia memiliki kehadiran yang luar biasa dan menonjol dari keramaian. Di usia semuda itu dia menjadi ketua grup Tianyi dengan nilai pasar 5 miliar. Yang terpenting, dia menepati perkataannya. Sama sekali tidak seperti mereka yang tidak tulus, hanya bicara di atas kertas dan membual tanpa henti. Wanning, sejujurnya, aku sama sekali tidak peduli dengan gelar-gelar kosong ini. Perjodohan Tang Lin. Pertama adalah keinginan kakak. Kedua, aku benar-benar menyukaimu. Apa yang kau tertawakan? Ketua Lin benar-benar memiliki pandangan yang terbatas. Pria sempurna yang Anda bicarakan itu, ketika Anda barusan hampir dilecehkan secara seksual. Mengapa dia masih menonton saja? Nona Sulung Ye, aku menasihatimu untuk tidak menabur perselisihan. Perasaanku pada Wanning, tulus dan langit serta bumi bisa menjadi saksi. Lagi pula, Tuan Muda Huang dan aku adalah saudara. Tuan Muda Huang barusan hanya bercanda dengan Wanning. Apa kau percaya apa yang dia katakan? Tentu saja. Kalau begitu selamat Ketua Lin, Anda akan segera menjadi Nyonya Muda Tang. Saya harap Ketua Lin akan lebih berhati-hati di masa depan dan berhenti memikirkan pria orang lain. Nona Sulung Ye, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan orang ini. Seperti kata pepatah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dia mematahkan pergelangan tanganku. Tidak terlalu berlebihan jika meminta kedua lengannya kan. Jiangling 9 kota besi. Kakak bau si wajah hijau. Untuk Kakak bau. Nona muda Ye benar-benar punya nyali. Tapi kau lupa, ini di Jiangling. Kakak bau si wajah hijau, kaisar lokal Jiangling. Semua orang mengenalnya. Kakak bau. Orang ini bilang dia ingin melumpuhkanku. Apa kau akan melakukan sesuatu tentang ini? Atur harus diatur. Tuan Muda Huang, aku hanya butuh satu kata darimu. Bagaimana kau ingin dia mati? Bukankah kau sangat sombong? Aku Kakak Bau telah mendominasi 2 provinsi dan 3 kota. Setiap orang yang melihatku harus membungkuk dan menjilat. Jangan kira kau sedang duduk sekarang. Aku akan membuatmu pergi dalam keadaan terbaring. Dia yang banyak berbuat jahat akan mencari kehancurannya sendiri. Ini adalah konsekuensi dari penolakanmu untuk meminta maaf. Sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Kedua lengannya tidak boleh kurang satu pun. Nah kau sial. Kau malah harus menyinggung Tuan Muda Huang. Semoga kau mendapat kehidupan yang lebih baik lain kali. Monster berwajah hijau Jingbao. Anda benar-benar memamerkan kekuasaan. Anda mengabaikan Tuan yang sebenarnya saat melihatnya. Tapi Anda sangat hormat kepada anjing peliharaan.
Sepertinya tahun-tahun di penjara Ventian itu, kami membesarkan Anda dengan sia-sia. Bagaimana kau tahu? Aku pernah bertugas di penjara Ventian sebelumnya. Kakak Bo tidak perlu khawatir. Wanita ini tidak ada hubungannya dengan masalah kita. Adapun sampah di sampingnya ini, lakukan saja aksimu. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab, bisakah Anda menanggung tanggung jawabnya? Kakek, anjing kampung keluarga Huang yang Anda besarkan ini tidak patuh. Bagaimana dia harus ditangani? Baik. Kalau begitu atas nama Anda kakak Kim Jun, sita aset keluarga Huang, dan sita semuanya. Apa kakakmu adalah Kim Jun? Kau nona muda Ye dari penjara Ventian. Apa Anda tidak percaya padaku? Hamba ini tidak berani. 3 menit. Keluarga Huang akan dihapus dari daftar Jiangling. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Huang kami telah benar-benar setia kepada Tuan Tua Ye. Keuntungan dari bisnis kami 1/5 diserahkan. Aku tidak percaya Tuan akan, karena satu, memutus mata pencarian keluarga Huangku. Nona Ye, semua yang hadir di sini bukan anak kecil. Menggunakan trik penipuan semacam ini mungkin terlalu kekanak-kanakan. Keluarga Huang sebagai salah satu dari 4 keluarga besar telah berdiri kokoh di Jiangling selama 30 tahun. Bahkan jika Tuan Tua King Jun ingin menghapus keluarga Huang dan mendirikan kekuatan baru, itu bukan keputusan yang bisa dibuat dalam semalam. Apalagi Anda Nona Ye. Dalam 3 menit. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Nona muda Ye. Apa kau yakin ini bukan lelucon? Tentu saja pasti. Hanya untuk menakutinya. Keluarga sedang mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini. Kami punya niat, tapi kurang kekuatan. Aku akan ke toilet. Pak Tua Chen, bagaimana kondisi putriku? Ketua Aula muda setelah diselamatkan. Telah stabil sementara. Tersisa 2 menit. Jika Anda menundukkan kepala dan mengakui kesalahan Anda sekarang. Dan kemudian memotong lengan Anda sendiri. Saya bisa menunjukkan kelonggaran kepada Anda. Jika tidak semua orang di keluarga Huang, tidak ada satupun yang akan lolos. Aku Sumubai. Dalam 2 menit. 1 menit untuk membuat keluarga Huang menghilang. Nona Ye, siapa yang tidak tahu sekarang bahwa keluarga Ye Anda sedang menyelidiki kasus untuk putra Anda? Sudah seperti semut di wajan panas. Jika kasus 10 tidak terpecahkan, keluarga Ye Anda cepat atau lambat akan hancur. Benar tuan muda ini bukan orang bodoh. Pada saat genting ini keluarga Ye sama sekali tidak punya energi untuk menekan keluarga Huang kami. Apakah ada kemungkinan bahwa kau terlalu melebih-lebihkan status keluarga Huang? Mungkin di mata beberapa tokoh penting. Keluarga Huang bahkan tidak sebaik ikan loes. Keluarga Huang kami memiliki lebih dari 100 pusat perbelanjaan dengan nilai pasar 20 miliar. Di seluruh Jiangling tidak ada yang bisa menggoyahkan kami. Katakan padaku, tokoh penting macam apa yang tidak akan menganggap keluarga Huang kami? Dalam 20 detik lagi kau tidak akan bisa tertawa. Kau hanyalah anjing liar. Tanpa dukungan kuat dari Nona Sulung Ye, kau sekarang akan menjadi tumpukan daging dan lumpur. Waktu habis. Panggilan ayah Tuan Muda Huang. Halo, ada apa ayah? Apa aku? Kami telah disingkirkan oleh grup. Dewan Direksi Perusahaan Huang telah memecat kami. Ayah, ini tidak mungkin benar kan? Perusahaan Huang ini perusahaan kita sendiri. Apa? Seseorang memanipulasi hal-hal di balik layar dan membeli seluruh perusahaan. Tokoh penting apa yang aku singgung? Halo ayah kak. The film was translated and narrated by M Media. Keluarga Ye itu keluarga Yemu. Tuan muda Huang, apa yang terjadi? Yi Zizi atas nama King Jun keluarga Ye menghancurkan kami. Keluarga Huang sudah tiada. Aku benar-benar tidak menyangka ini, bahwa keluarga Ye benar-benar akan, karena satu orang, menghancurkan keluarga Huang. Meskipun keluarga Ye baru saja menderita pukulan berat, unta yang kelaparan pun masih lebih besar dari kuda. Ini tuan muda Huang, dia terlalu sial ini. Demi keluarga Ye, aku bersedia mengakui kekalahan. Aku juga bisa meminta maaf kepada Suyun, termasuk mobil dan rumah. Aku menerima semua kompensasi finansial ini. Aku juga meminta Nona Sulung Ye
untuk memberi jalan keluar bagi keluarga Huang kami. Tidak mungkin. Apakah kakak serius? Bukankah keluarga Huangmu menduduki seluruh Jiangling, tak tergoyahkan oleh siapapun? Bukankah kau akan memotong kedua lenganku? Tidak satu pun. Perintah King Jun telah dikeluarkan. Air yang tumpah tidak bisa diambil kembali. Kau hanyalah anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya. Apa yang kau banggakan? Nona Sulung Ye harus melihat semuanya sampai akhir. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun apa yang terjadi malam ini? Keluarga Tang kami dan 4 keluarga besar kami semua melihatnya dengan jelas. Tuan Tang benar. Nona Sulung, karena orang yang tidak ada hubungannya, menyita aset keluarga Huangku dan memutus mata pencarianku. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai? Aku tidak percaya. Kau bisa melindunginya selamanya. Suyun tahu kapan harus berhenti. Keluarga Huang sudah menawarkan syarat yang begitu bagus. Kenapa kau tidak berhenti selagi kau unggul? Apa kau memohon untuknya? Aku memikirkan demi kebaikanmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau sudah bergantung pada Nona Sulung Yi. Pohon besar ini berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Hubungan ambigu antara kalian berdua ini. Berapa lama keluarga Yi-nya bisa melindungimu? Kau percaya atau tidak? Jika kau keluar dari pintu ini hari ini, tuanmu datang tidak akan melepaskannya. Jika kau berpikir begitu, maka keluarga Tang akan diselesaikan bersama dengan keluarga Huang. Hentikan kau gila. Seseorang yang hanya meminjam pengaruh orang lain. Punya kemampuan apa? Cepat berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Huang dan Tuan Muda Tang. Masalah ini bisa sementara berakhir. Leng Guaning, merekalah yang ingin memutus mata pencarianku dan melumpuhkan lenganku. Kau ingin aku meminta maaf kepada mereka? Kau menyebabkan keluarga Lin bangkrut, menggunakan Nona Sulung Yi untuk menghancurkan keluarga Huang. Bukankah kami sudah cukup lunak padamu? Saat berurusan dengan orang lain, sisakan jalan keluar agar Anda bisa bertemu lagi di masa depan. Kami sudah menurunkan standar untuk Anda. Jangan keterlaluan. 10 juta, 3 mobil mewah, 1 villa, dan 1 permintaan maaf. Ini adalah batas akhirku. Keluarga Huang hanya ada namanya saja dalam catatanmu selain kewajiban. Tidak ada satu sen pun yang tersisa. Kau. Cukup. Monster berwajah hijau. Patahkan kaki orang ini. Lalu buang dia keluar. Kau lepaskan aku kau. Kakak Bao, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ketua Tang, kau harus menyelamatkanku. Hari ini di wilayah keluarga Tang saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Huang. Lepaskan saya. Bukankah itu hanya hidup anjing? Kau tidak berani. Aku akan membantu. Tuan Muda Huang. Buang dia keluar. Sekarang giliranmu. Apel, Anda masih ingin berkuasa di keluarga Tang saya? Bukankah Anda hanya mengandalkan Nona Sulung Ye? Tanpa Nona Sulung Ye, Anda bukan apa-apa. Tapi aku punya Nona Sulung Ye. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Leng Guaning, pendukungmu tidak istimewa. Nona Sulung Ye, apakah Anda benar-benar akan memanjakannya seperti ini? Apakah Anda punya pendapat? Tentu saja. Nona Sulung Ye, Anda menyalahgunakan wewenang Anda. Tidak ragu untuk mendorong keluarga Huang ke jurang. Sebagai keluarga Tang sekutu dari 4 keluarga besar, tentu saja saya tidak bisa berdiam diri. Seseorang. Saya ingin nyawa orang ini sekarang juga. Naga hitam. Lancang beraninya Anda. The film was translated Naga and hitam Anda narrated adalah by anggota M keluarga Media. Tang saya. Tidak peduli seberapa sombong Nona Sulung Ye. Masih di wilayah keluarga Tang saya. Bertindak semena-mena. Saya rasa Anda benar-benar bosan hidup. Di Haojing kami memang tidak bisa berurusan denganmu, namun di Jiangling, keluarga Yi jauh dari kata memenuhi syarat. Izinkan saya memperkenalkan orang ini. Adalah Tuan Muda Sulung Han dari keluarga Han yang terkemuka dari 4 keluarga besar. Tuan Muda Han telah mewarisi semua bisnis keluarga Han. Adalah Taipan Real Estate terbesar di Jiangling. Keluarga Tang dan Han bergabung. Nona Sulung Ye, dengan ini Anda bisa mundurkan. Jauh dari cukup. Diam, kau tidak punya tempat untuk bicara di sini. Tuan Su benar, hanya mengandalkan keluarga Tang dan keluarga Han. Memang tidak cukup. 7 penguasa feodal besar penjara Fanxian, semuanya adalah bawahan lama kakak saya. Hanya dengan satu kata dari saya, seluruh kediaman Tang akan dikepung.
Dan kalian sekelompok sampah tak berguna. Semuanya harus masuk ke sana. Saya Sin tidak berbakat. Leluhur saya Clanshe pernah menjadi kepala penjara Ventian. Sekarang paman ketiga saya juga dianggap sebagai salah satu dari 7 penguasa feodal besar di Jiangling. Saya bertanya-tanya jika menambahkan keluarga Shen. Nona Ye, bagaimana Anda akan menghadapinya? Nona sulung Ye demi seorang rendahan. Anda akan melancarkan pukulan kejam seperti itu terhadap keluarga Huang. Sulit untuk meyakinkan semua orang. Ketua Tang benar. Bibir tiada gigi kedinginan. Di wilayah Jiangling, apa yang telah dikatakan oleh 4 keluarga besar tidak pernah tidak sah. Keluarga Zhu raksasa keuangan tidak yakin bersedia bertindak atas nama keadilan bersama 3 keluarga besar untuk mengeksekusi orang ini. Keluarga Zhu raksasa keuangan, keluarga Han konglomerat real estate, keluarga Shen dari penjara Ventian, dan keluarga Tang. 4 keluarga besar kami bersatu. Saya bertanya-tanya Nona sulung Ye. Apakah Anda masih bisa menahannya, Nona Ye? Awalnya hari ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Selama Anda menyerahkannya kepada kami, Anda bisa kembali dan beristirahat. Anda menghadapi kematian dan masih berani bertindak seperti ini. Saya akan mengatakannya lagi. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Su, peti mati penjara Ventian, akan disediakan untuk mereka. Wani, apakah ini anjing yang Anda pelihara selama 5 tahun? Tidak hanya menggigit sembarangan, tapi dia juga tidak masuk akal. Soyun, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Selain digunakan untuk memukul orang, apalagi yang bisa dilakukan tinjumu. Nona Sulung Yi, aku akan memberimu sebuah nasihat. Orang di depanmu ini tercela dan vulgar, hanya tahu kekerasan. Benar-benar sembrono. Begitu kamu terlibat dengannya, kamu akan benar-benar berada dalam masalah besar. Ketua Lin, seseorang seperti Anda yang menjilat orang berkuasa, seorang wanita yang berbondong-bondong mengejar kekuasaan dan keuntungan, benar-benar jarang terlihat. Tuan Su demi menyelamatkan putrinya, terus memohon Anda untuk kembali, dan bagaimana dengan Anda mengabaikan ikatan keluarga? Benar-benar tidak berperasaan sama sekali. Kamu sama sekali tidak berhak menuduhku. Dalam 5 tahun aku bersamanya, selain hanya tahu cara melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak, dia sama sekali tidak bisa memberiku bantuan apapun. Bahkan mungkin membawakanku kemalangan besar. Semua yang kau miliki diberikan olehku. Penuh kebohongan. Bagaimana kalau begini? Kamu segera berlutut di hadapan tuanmu datang dan mengakui kesalahanmu. Mengenai kejadian hari ini, kamu bisa memohon agar mereka melupakan yang sudah berlalu. Bagaimana jika aku tidak? Maka bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Dan Su Chinger, Ketua Lin, dan Tuan Su pasti buta. Sampai-sampai menyukai wanita sepertimu. Selain mengancamnya agar dia meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Nona Ye, Anda demi seorang yang tidak jelas dan tidak berguna ingin memutuskan hubungan dengan kami. 5 tahun lalu, kakak menjodohkan aku dengannya. Tuan Su sekarang adalah menantu bintang yang sedang naik daun dari keluarga Ye. Tuan Su, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Jadi orang tidak berguna ini adalah menantu keluarga Ye. Karena kasus jiwa iblis besar, keluarga Ye sudah sangat melamar. Sekarang, mereka menemukan satu lagi untuk menjadi menantu tinggal. Bukankah ini mencari kehancuran mereka sendiri? Pria bermarga Su ini, keberuntungannya sebenarnya sangat bagus. Istri sebelumnya adalah ketua tercantik Jiangling. Dan tunangan saat ini lagi. Keturunan berjasa dengan kecantikan tiada tara. Jadi kenapa? Bukankah Nona Lin berkata, mereka sudah menikah selama 5 tahun, dan bahkan belum menyentuh satu sama lain. Hanya memikirkannya membuat saya merasa itu tidak sepadan baginya. Nona Ye, tolong minggir. Jika tidak, benda di tangan saya tidak punya mata. 3 keluarga besar sudah berbicara. Anda tidak bisa lari. Aku akan menyatakannya dengan jelas di sini. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Su, berarti melawan keluarga Ye. Aku Yin Shiji bersedia menggunakan seluruh sumber daya keuangan keluarga Ye untuk melindungi Tuan Su. Meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Nona Ye, melakukan ini hanya akan berujung pada kehancuran bersama. Saya rasa tidak. Meskipun keluarga Yi adalah keluarga terbesar kedua di Haojin, masih ada satu di atas mereka. Keluarga bangsawan nomor 1 keluarga Su. Dan keluarga Han saya telah dilindungi oleh keluarga Su selama beberapa generasi. Sebagai pembantu terpercaya keluarga Su, Nona Ye, bisakah Anda benar-benar bersaing dengan kami? Keluarga Yi juga dianggap keluarga terkemuka. Tuan tua Ye menghabiskan hidupnya dalam dinas militer, dan bahkan dihormati sebagai King Jun oleh atasan. Tapi status dan posisi ini, semuanya di bawah keluarga Su. Terlepas dari kekuatan atau reputasi, mereka tidak bisa menekan keluarga Su sedikit pun. Dan kami adalah bagian dari keluarga Su. Bersaing dengan kami berarti bersaing dengan keluarga Su. Hasilnya akan mengerikan. Betapa mengerikan. Paling banter kekayaan keluarga Anda akan menurun.
Paling buruk Anda akan dihapus dari daftar manusia. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat keluarga Su menghapusmu dari daftar manusia. Dihapus dari daftar manusia. Apa Anda Raja Yama? Atau Tuan Muda keluarga Su? Tidak juga. Semua dengarkan. Orang ini sudah berbicara omong kosong. Anda bukan apa-apa. Masih ingin menghapus nama kami. Jika Anda bukan orang gila, lalu apa Anda? Bocah. Kami sudah melihat kekuatanmu. Dengan hanya beberapa gerakan amatir itu, hak apa yang Anda miliki untuk membandingkan diri Anda dengan Tuan Muda Tang? Apalagi kami 4 keluarga besar. Ini tidak berguna. Jika Anda bisa mengusir kami, saya Shen Haorang akan menjadi yang pertama berlutut dan memanggil Anda kakak. Jika begitu, keluarga Zhu Sayu bersedia menjadi anjing Anda seumur hidup. Apa yang dikatakan semua orang itu benar. Aku hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan sebesar itu untuk bisa mengusir 4 keluarga besar yang hadir di sini dari jajaran? Tapi aku tidak mampu melakukannya. Bukan berarti Nona Ye tidak memiliki kemampuan ini. Selama Nona Ye mengatakan sepatah kata, nasibmu akan lebih buruk daripada Huang Jingyu. Tuan Su, Sisi akan melindungimu dengan sekuat tenaga, tapi aku takut aku juga tidak mampu. Jangan khawatir, mereka hanya sekumpulan bocah yang mencoba menakutimu. Nona Ye berkata. Selama dia menelepon 1 kali, kau akan menangis memanggil ayah dan ibumu. Dan menyerah. Cukup Suyen. Bahkan jika keluarga Yi kuat dan memiliki perusahaan besar, itu tidak sanggup menyelamatkan. Bencana tak terbatas sepertimu. Ketua Lin, tolong jangan menunjuk-nunjuk atau mengkritik tunanganku. Seperti kata pepatah, suami bernyanyi istri mengikuti. Apa yang dikatakan Tuan Su adalah apa yang ingin aku katakan. Dia tidak hanya mewakili aku, tetapi juga mewakili seluruh keluarga Ye. Aku ingin atas nama keluarga Sumu untuk mengusir 4 keluarga besar Jiangling. Benar tidak bisa menunggu semenit pun. Sulin jangan tidak tahu berterima kasih. Tundukkan kepalamu dan minta maaf kepada Tuan Su sekarang. Semuanya masih ada waktu, kalau tidak, Huang Jingyu adalah kamu berikutnya. Nona Ye, apakah kamu benar-benar ingin demi orang seperti itu? Untuk menjadikan 4 keluarga besar sebagai musuh? Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kedua belah pihak hanya akan menderita kerugian besar. Ketua Lin tolong ingat, Suyun dia bukan. Kamu akan menyesalinya. Pasangan yang serasi. Yi Zizi, Anda tidak berpikir satu panggilan telepon Anda bisa mencapai kantor Tuan Muda keluarga Sukar? Bagaimana sekarang? Untuk melindungi seseorang yang tidak tahu diri, Anda Nona Ye juga telah belajar menipu dan memperdaya. Perlindungan keluarga Ye tidak memadai, menyebabkan Jiangling hampir kosong. Dikenal di seluruh jalan dan gang, bahkan Tuan Muda keluarga Su menganggapnya tidak dapat dipercaya. Anda bilang satu panggilan telepon Anda bisa menghapus kami dari daftar. Tidakkah Anda pikir Anda menipu anak berusia 3 tahun? The film was Keluarga Ye translated sebagai keluarga and kedua Hao Jing narrated by M Media. selalu berselisih dengan keluarga Su. Anda bilang, kecuali Tuan Muda keluarga Su sudah gila. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bertindak melawan kami? Berhenti bicara omong kosong dengannya. Naga hitam serang. Pergi. Hati-hati. Keluarga Su Tuan Jian. Dan hasil dan kudapatkan. Sama seperti yang kubayangkan. Keluarga Su tidak mengeluarkan perintah untuk memasukkan kita dan 4 keluarga besar ke daftar hitam. Ini semua adalah informasi palsu Yi Zizi. Yi Zizi, betapa beraninya kau. Aku bertanya-tanya 3 hari yang lalu. Agen keluarga Su sudah memerintahkan bahwa selama pemilihan Direktur Wendin, keluarga Ye harus dikepung dan ditekan. Aku bingung. Bagaimana mungkin Tuan Muda keluarga Su menarik kembali perkataannya dan tiba-tiba ingin membantu keluarga Tu? Jadi kaulah yang menyebabkan masalah. Yi Zizi, kau menyebabkan kesalahan besar seperti itu.
menyebabkan Jian Ling kehilangan ratusan miliar. Bahkan King Jun tidak bisa melindungimu. Agen keluarga Su. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Ada banyak tokoh yang lebih penting, yang belum pernah kau dengar. Agen keluarga Su dikenal sebagai Dewa Taishan. Adalah harimau gunung di kalangan militer dan politik. Bahkan kakek Monahil King Jun harus memberinya muka. Soyun, kamu menyinggung tokoh penting dan mendorong keluarga Yi ke jurang tak berujung. Apakah kamu punya rasa malu sama sekali? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Sekarang aku sudah melepaskan keluarga Tang. Bisakah kau pergi menyelamatkan King Er sekarang atau tidak? Kau benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Bisakah aku merepotkan kalian berdua untuk datang lagi? Bunuh ikannya dan makan dagingnya. Tang Liangxiang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kembalikan ketua Lin kepada Tuan Su. Atau, Nona suruhnya, jam berapa sekarang? Dan kau masih memikirkan orang ini. Masalah malam ini akan segera menyebar ke Haojing. Jabatan publikmu akan segera hilang. Terlebih lagi, King Jun, Tuan Tua Hill. Aku takut PID juga harus pensiun. Atau kalau tidak, apa kau benar-benar berpikir kau punya hak untuk mengatakan? Atau kalau tidak padaku sekarang? kamu. Aku sudah memanggil Chen Yu kemari. Kalian semua, tidak pantas bertarung dengan Tuan Su. Nona Sulung Ye, ada apa denganmu? Aku mendengar desas-desus bahwa Nona Sulung Ye menderita penyakit serius. Bagaimana bisa? Kau kambuh lagi. Pemilihan untuk posisi teratas sudah dekat. Keluarga Ye sudah di jalan buntu. Jangan bicara soal menunjuk Chen Wang. Bahkan seorang perwira biasa. Kau tidak akan punya wewenang untuk memindahkan mereka lagi. Mulai sekarang Jiang Li, milik keluarga Tang kami. Bocah, aku lihat kau sudah kehilangan keluarga Ye. Apa yang kau punya untuk melawanku? Aku sarankan kau berlutut sekarang. Dan jilat tanah ini sampai bersih untukku. Jika kau menjilatnya dengan cara yang membuatku senang, aku bahkan mungkin membiarkanmu tinggal. Dan membiarkanmu melihat bagaimana aku bermain dengan wanita yang sentuh bahkan belum pernahkah. Kau, lepaskan. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu dan putrimu membayar dengan nyawa kalian. Soyun, lepaskan aku. Baiklah. Aku akan melepaskan. Kau makhluk lantang. Beraninya kau mematahkan pergelangan tangan putraku. Aku tidak akan mengampunimu. Ayah, dia tidak akan sombong lama. Orang-orangku akan segera tiba di sini. Hari ini, aku pasti akan mengirimmu bertemu Raja Yama. Tuanmu datang, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bocah ini hanya tahu cara menyerang diam-diam. Jika itu pertarungan langsung, dia sama sekali bukan tandinganku. Leng Guanming, selama kau bersedia menyelamatkan King Er, entah itu 1 miliar atau 10 miliar, aku akan memberikannya padamu. Tapi jika kau berulang kali gagal memperbaiki dirimu, maka keluarga Linmu akan menghilang bersama mereka. Pergi. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Ayah, jangan khawatir. Mereka tidak bisa pergi. Orang-orangku sudah tiba. Bahkan jika mereka berjalan keluar dari gerbang utama ini, mereka harus kembali dalam keadaan horizontal. Tuan Su, cepat pergi. Aku sudah menyuruh Chen Wang untuk mengurus bagian belakang. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Adapun putrimu, aku akan membantu seseorang mencarikan jalan untukmu. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu harus segera pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kau. Halo. Ikan hidup itu sudah keluar. Ingat. Cincang ikannya. Buang ke sungai. Tuanmu datang. Apakah kita benar-benar harus memutus jalur kehidupan mereka? Bagaimana dengan keluarga Ye? Orang yang melakukan hal besar harus kejam. Wan Ning, kau akan menjadi menantu keluarga Tangku. Dalam hal ini, kau harus belajar lebih banyak dari Lian Shen. Adapun mereka, beban, tanggungan, The kau film sama was sekali tidak boleh translated lunak. and narrated by Tuan tua, tuan muda. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pelayan keluarga Tang. Chen Wang dari penjara Fengtian membawa lebih dari 800 petugas polisi dan mengepung seluruh kediaman Tang. Mereka tidak hanya membawa semua teman tuan muda yang datang untuk berbisnis, pergi semua. Mereka juga memintamu, tuan tua Anda, untuk secara pribadi bekerja sama dalam penyelidikan. Apa katamu? Pasti itu Yi Zizi lagi. Kekuatan keluarga Ye sudah hilang.
Dia demi pria ini. Sampai menghabiskan seluruh harta keluarganya. Keluarganya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. 2 hari kemudian, keluarganya pasti akan binasa. Tuan Tua, perwakilan keluarga Su, Dewa Taishan, telah tiba secara pribadi. Chen Wang dan yang lainnya sudah pergi. Dewa Taishan sekarang berada di halaman samping, menuntut agar keempat keluarga besar, dan Anda, dan Tuan Muda, segera pergi untuk membahas masalah penting. Dengan Dewa Taishan memimpin keluarga Tan. Apalagi penjara Ventian miliknya. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak bisa menyentuh kami. Kunjungan Dewa Taishan kali ini seharusnya masih untuk pemilihan besar dan penepungan serta penupasan keluarga Ye. Apapun yang terjadi, pemilihan ini kami bertekad untuk menang. Lian Shen, Paul dan Wan Ning sama sekali tidak boleh menghambat kami. Wan Ning, untuk berjaga-jaga, aku akan mencari seseorang untuk menyingkirkan pria itu. Kau hanya perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk pemilihan. Aku mengerti. Suyun, salahkan dirimu sendiri. Adapun Cinge, kamu juga yang menyakitinya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Periksa hasil darah putih. Ketua Aula. Ketua Aula. Shen Tianyi. Bagaimana kondisi putriku? Tuan Su, Anda bisa tenang. Kondisi Nona sudah sangat membaik. Benarkah? Tapi bukankah kau bilang bahwa kau masih membutuhkan setetes darah esensi Lin Wan Ning untuk membuat ramuan obat penyelamat nyawa? Mungkinkah Wan Ning? Pihak Ketua Lin, kami sudah menghubungi mereka berkali-kali, tapi tanpa hasil apapun. Sebaliknya, Nona Yes bagaimanapun juga. Yi Zizi. Ya, Nona secara alami bergolongan darah panda RH negatif. Golongan darah ini adalah 1 dari 10 juta, dan Nona Yel sama persis dengannya. Beberapa jam yang lalu, kami sudah mengekstrak darah segar Nona Sulungye dan menjadikannya ramuan obat besar, dan memberikannya kepada Nona untuk diminum. Sungguh kebetulan. Oh ya, bagaimana kondisi Yi Zizi? Nona Sulungye terluka parah 5 tahun yang lalu. Cedera semacam ini membutuhkan pemulihan bertahun-tahun. Ketua Aula, mohon maafkan bawahan Anda karena lancang berbicara. 5 tahun yang lalu, Anda berada di Jiangling, menghalangi ras iblis, membalikkan keadaan. Akibatnya Anda keracunan parah oleh judu. Dan malam itu, kebetulan menyelamatkan Anda dan wanita yang memiliki hubungan dengan Anda. Apakah Anda yakin itu, Ketua Lin? Apa maksudmu? Bawahan Anda tidak akan berani karena masalah ini terlalu aneh. Oleh karena itu, bawahan Anda diam-diam mengirim seseorang untuk menguji DNA dari rambut Ketua Lin. Bicara cepat. DNA Ketua Lin tidak cocok dengan DNA Nona. Mereka bukan ibu dan anak. Bukan ibu dan anak. Ketua Aula. Sepertinya, efek pil pemutus darah giok hitam ini akan segera hilang. Dan lebih lagi efek sampingnya sudah membahayakan hidup Anda. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Selama aku memiliki keadaan normal. Bertahanlah 3 hari lagi. Meskipun itu 3 hari terakhir. Aula menekan iblis. 10 pelindung Dharma Agung. Salam utusan kiri. Utusan kiri, sudah 5 tahun. Kau sudah di sini. Menunggu dengan pahit begitu lama. Bagaimana jika Ketua Ola tidak kembali? Perkataan yang agung itu adalah The film hukum. was translated and Bagaimana mungkin narrated dia by melanggar M janjinya? Media. Benar, beberapa hari terakhir ini, pedang naga telah bergejolak, dan ada kabar dari Jiangling. Pemimpin geng serigala serakah Baoying telah dieksekusi, dan orang yang bertindak melawannya sangat mungkin adalah Ketua Ola. Tapi, ini hanya rumor. Beritahu para pelindung, kembali ke Jiangling untuk menyambut Ketua Ola penekan iblis. Guru Kekaisaran, pedang paling tajam bangsa. Su, Mu, Bai. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Aku menang. Ayah, Nona Yel. Bagaimana kabarmu? Aku sudah pulih. Jadi, aku datang untuk melihat anak itu sekalian. King Er sangat lucu,
dan sangat patuh. Aku sangat menyukainya. King Er juga sangat menyukai Bibi ya. Kau benar-benar baik-baik saja. Itu masalah lama, tidak apa-apa. Adapun kamu membuat dirimu sendiri dalam banyak masalah. Apa rencanamu untuk masa depan? Belum memikirkannya. Tentang apa yang terjadi di perjamuan kemarin? Saya menganggapnya serius. Jika Anda bersedia, Sisi menanti Anda 24 jam. Ingat untuk membawa buku registrasi rumah tangga Anda. Oh tidak, sudah terlalu lama di luar. Kasus ini masih belum ada petunjuk. Ingat, saya akan menunggumu. Saya pergi sekarang. Selamat tinggal Bibi. Ayah, Bibi sangat menyedihkan. Bibi berkata, 5 tahun lalu, dia punya anak. Sayangnya mereka pergi selamanya. Benarkah? Ya, Bibi sendiri yang memberitahuku. Dan juga, Bibi berkata, Leontin Giok di leherku terlihat sangat familiar. Bibi melihatnya untuk waktu yang lama. King El, jadilah anak baik. Istirahatlah yang baik. Segera, ayah bisa membawamu keluar dari rumah sakit. Bagus sekali. Ayah, apakah ayah sudah pulih ingatan? Tentu saja. Kita berdua sudah baik-baik saja sekarang. Bawahanmu, salam ketua Ola. Ketika Raja Iblis muncul kembali, bawahanmu tahu, kau akan kembali. 100.000 pasukan balai penekan iblis. Semuanya siap berangkat. Hanya menunggu ketua Ola mengambil pedang naga dan membantai iblis bersama. Ikan-ikan kecil sudah tertangkap. Raja Iblis Chen Xiang juga tidak akan lolos. Bagaimana dengan masalah yang kuminta kau selidiki? Ketua Ola, masalah yang kau minta aku selidiki, semuanya telah membuahkan hasil. King El, jadilah anak baik. Istirahatlah yang baik. Ayah akan kembali sebentar lagi. Lin Wanning sama sekali bukan. Ibu ketua Ola kecil. 5 tahun yang lalu, dia dan Yisai Zei berada di rumah sakit yang sama menunggu persalinan. Lin Wanning terpaksa keguguran karena pendarahan hebat. Sementara anak Yisai Zei diam-diam ditukar dan diberikan kepada keluarga Lin. Artinya, ibu ketua Ola kecil sebenarnya adalah Nona Sulung Yi. Kau yakin? Benar sekali. Lalu tentang insiden pertukaran itu, siapa yang melakukannya? Qing Jun, ketua Yi. King Jun, keluarga Ye. Ketua Ola, apakah kau masih ingat kampanye pembantaian iblis yang berlangsung selama 13 bulan? 5 tahun yang lalu, aku diracuni oleh sebuah formasi dan memiliki hubungan dengan seorang wanita. Tapi, karena situasinya, kami hanya bisa berpisah sementara. Yang ada di dada King Er, Leontin Giok perahu langit berbintang, adalah yang kutinggalkan untuknya. Aku berjanji padanya, setelah semuanya beres, aku akan kembali untuk melindunginya seumur hidupnya. Wanita itu adalah Yizai Zei. Hanya saja setelah kau pergi, Yizai Zei menjadi sasaran orang-orang dari sarang iblis. Jika Qing Jun tidak bertindak tepat waktu, maka Nona Ye sudah meninggal. Jadi, aku sangat mengecewakannya. Setelah Nona Yi selesai The pulih, film was dia menemukan translated and dia hamil. narrated by Seluruh M. keluarga Media. Yi sangat marah. Mereka percaya Yizai Zei mengandung anak haram tanpa status. Jadi, saat melahirkan, mereka menukar anak itu dan berbohong padanya bahwa anak itu telah meninggal. Ayah, jadi, Bibi adalah ibuku kan? Maafkan aku King Er. Ini semua salah ayah. Aku merindukan ibu. Sangat. Ketua Ola, besok malam, pemilihan Ketua Wanding akan diadakan sesuai jadwal. 4 keluarga besar Jiang Ling akan serentak menyerang keluarga Ye, dan keluarga Ye juga akan menanggung murka atasan karena gagal menemukan pembunuhnya dan akan kalah telak. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani menyentuh keluarga Ye. Balai Penekan Iblis akan mengerahkan semua sumber dayanya untuk sepenuhnya mendukung keluarga Ye. Sebelum Chen Xiong muncul, jangan sampai musuh curiga untuk saat ini. Kami akan mengikuti pengaturan Ketua Ola. King El, beri ayah sedikit waktu lagi. Ayah akan segera membawa ibu kembali. Nona Ye, besok malam di acara Brilliant Maid, maukah kau menari denganku? Hotel Oriental. Pelindung Tuan Azur.
8 arah memberi hormat pemilihan ketua Wending ini. Lindong. Benar-benar mega. Putriku, malam ini, saat kau menjadi ketua grup Wending, Liji. keluarga Lin kita akan melambung tinggi ke langit. Hei, ketika kakakku menjadi ketua Wending, Linjian. maka aku akan menjadi ketua eksekutif. Ibu ayah, aku mungkin tidak punya kesempatan dalam pemilihan ini. Apa katamu? Rencananya sudah berubah. Tuan Tua Tang menyuruhku untuk menaruh semua taruhanku pada Ketua Tang. Ketua Tang adalah tunanganmu. Jika dia menjadi ketua grup Wending, setengahnya masih milikmu. Itu benar. Kita semua keluarga. Mudah saja. Alasan kakakku kehilangan kelayakan untuk mencalonkan diri pasti berkat orang itu. Ibu ayah, apakah kalian tahu? Ini sudah tersebar di mana-mana di luar. Mengatakan bahwa ketua cantik grup Lin sudah menikah dan punya anak. Dan suaminya masih seorang pria tidak berguna. Masalah ini telah menyebabkan kepanikan di seluruh grup. Adapun keluarga Tang, mereka belum menyebutkan pembatalan pertunangan. Itu sudah bagus. Jadi begitu. Suyun, bajingan sialan itu. Kakakku akan segera menjadi istri ketua Wending. Berdiri di atas 10.000 orang. Adapun Suyun si pembawa sial itu. Ayah, saya sarankan kita segera menanganinya. Untuk menghilangkan masalah di masa depan. Anda atur seseorang malam ini untuk menyingkirkan orang ini untukku. Jangan khawatir ayah. Malam ini, saya akan memastikan dia benar-benar menghilang dari Jiangling. Bagaimana rencanamu untuk membuatku menghilang? Kau pembawa sial. Kenapa kau masih menghantuiku? Bajingan kau. Kalau bukan karenamu, keluarga Lin kita tidak akan kehilangan kelayakan untuk pemilihan ketua. Benar sekali. Itu karena satu kalimat dariku, yang awalnya milik keluarga Linmu. Malam yang gemilang itu milikmu Lin Wanni. Pada akhirnya, lenyap seperti asap. Bajingan. Kau merusak rencana 100 tahun keluarga Lin kita. Dan kau masih berani datang ke sini dan mengajak kami. Aku akan melumpuhkanmu. Sampah tak berarti sepertimu. Di depan bosku. Bahkan tidak ada apa-apanya. Berhenti. Suyun, tadi malam ada nona muda dari keluarga Ye. Dan hari ini seorang wanita cantik lainnya telah ditambahkan. Kamu benar-benar membuatku melihatmu secara berbeda. Apakah ini sudah mengejutkanmu? Lin Wanning, pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai. Pecundang, jangan memancing masalah. Aku memberitahumu. Aku sudah memberitahu saudara-saudaraku di dunia bawah. Dan kau dan anak kecil itu tidak akan hidup melewati hari ini. Lihat dirimu. Sudah kubilang, untuk memutuskan hubungan dengan orang ini. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Lihat, sekarang kau bahkan butuh adikmu untuk membantu. Suyun, tentang apa yang terjadi tadi malam. Keluarga Tang sudah setuju untuk melupakan yang sudah berlalu. Tidak bisakah kau membiarkan dirimu sendiri? Apa kau pikir aku yang mengganggumu? Bukankah begitu? Aku pernah berjanji akan memberimu 100.000 yuan sebagai kompensasi perceraian. Tapi kau tidak hanya dengan sengaja menolak menerimanya, tapi juga lari ke keluarga Tang untuk membuat masalah, berusaha membalas dendam, bahkan membuat keluarga Ye, kambing hitam yang menggali kuburan mereka sendiri. Suyun, jangan menantang batas kesabaranku. Batas The kesabaranmu film was translated dibangun di atas and perlakuanmu yang narrated by menganggapku bodoh. M-Media. Memperlakukan King R sebagai alat untuk berbohong dan eksploitasi. Suyun, apa yang kau bicarakan? King R bukan anak kandungmu, dan kau bukan orang yang kucari. Benar. 5 tahun. Kau membohongiku selama 5 tahun penuh. Tidak heran kau tidak pernah menanyakan King R saat dia sakit parah, seolah itu tidak ada hubungannya denganmu ibunya. Tidak heran, semua yang kulakukan untuk keluarga Lin tidak pernah dianggap serius. Kau bahkan menjaga statusku sebagai suamimu. Tetap tersembunyi. Lin Wanning, aku tidak datang ke sini untukmu hari ini. Lagi pula, kita benar-benar tidak punya hubungan lagi. Hentikan. Karena kau sudah tahu, maka aku tidak takut memberitahumu. 5 tahun yang lalu, aku memang memiliki hubungan dengan seorang pria. Itu murni kecelakaan. Kemudian aku hamil dan keguguran saat rumah sakit membawa Cingar kepadaku. Aku tahu, dia bukan anakku. Su Cingar hanyalah pengganti untuk anakku yang meninggal. Demikian juga, Soyeon kau juga. Masalah ini, kau baru tahu sekarang. Kukira, semua orang sudah tahu betul. Apa yang perlu dijelaskan pada pembawa sial ini?
Dia dan si kecil itu sudah tinggal di rumah kita selama 5 tahun dan makan selama 5 tahun. Biaya ini kita belum bereskan. Uang sekecil ini, bisakah itu dibandingkan dengan 5 tahun masa muda Wan Ning kita? 5 tahun masa muda. Kalau bukan karenamu orang ini, Wan Ning kita sudah lama menikah dengan keluarga kaya dan menjadi sukses. Apakah dia perlu menunggu sampai hari ini? Bagus sekali. Menurutku, setidaknya jumlah ini 5 juta? Ibu, itu terlalu murah untuknya. 50 juta. Tidak kurang 1 sen pun. 50 juta tidak apa-apa. Tapi ibu, bagaimanapun juga dia hanya orang miskin. Aku khawatir dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 500 yuan. Bagaimana kalau kita suruh dia menulis surat utang? Meskipun So Yuan tidak berguna, keluarga Ye di belakangnya kaya. Dan wanita cantik di sampingnya ini mungkin bisa membantunya juga. Bagaimanapun hidup dari wanita adalah kebiasaan dia. Lancar. Apa yang ingin kau lakukan? Ini adalah lokasi seleksi Akbar Wendy. Seluruh hotel telah ditingkatkan menjadi keamanan tingkat SSF. Setiap gerakanmu berada di bawah pengawasan. Dalam 5 menit, ratusan penjaga akan tiba di sini. Coba sentuh aku lagi. Mengesankan. Sangat mengesankan. Baguslah kau tahu rasa takut. Juga, pukulan yang kau berikan padaku barusan. Sudah kuingat. Cukup Suyen. Aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk menyelinap masuk ke sini. Pun aku tidak tahu identitas wanita cantik di sampingmu ini. Tapi tolong segera keluar dari sini. Karena hanya beberapa selebriti dan bangsawan yang bisa datang ke sini. Adapun beberapa yang tidak pantas, orang-orang kelas bawah membuat keributan di sini. Bahkan mungkin membuatmu ditangkap dan dipenjara sebagai peringatan bagi yang lain. Suyen, aku memperingatkanmu sebelum keamanan datang untuk mengusirmu. Sebaiknya kau pergi sendiri. 5 juta itu, kau bisa menulis surat utang. Sekumpulan tikus dan burung pipit. Tak kenal takut dan tak gentar. Berdasarkan beberapa kata ofensif ini, aku bisa membuatmu dihukum berat. Kau membuatku takut setengah mati. Nona cantik ini, bolehkah aku tahu siapa Anda? Aku bukan siapa-siapa, tapi orang yang berdiri di hadapanmu adalah protagonis dari kompetisi perebutan kekuasaan hari ini. Kau tidak mampu menyinggungnya. Ya, kau bicara tentang pria ini. Suyen, tapi bicara soal itu, keberuntunganmu dengan wanita, kenapa begitu bagus? 1 Yuzizi tidak cukup. Dan hari ini muncul satu lagi. Karakter yang bersedia bertindak sebagai fasadmu. Tapi, sosok ini dengan lekuk tubuh, dada penuh, dan pinggul berisi. Di antara figuran, pasti bernilai setidaknya 500 yuan kan? Kau mencari mati. Nah, aku hanya akan mengatakan hal yang sama sekali. Tuan Su adalah yang nomor 1 di Chu Agung. Benar-benar tak tertandingi. Jika kau berani menyinggungnya lagi, maka penjara untuk 3 klan. Kau ini, kau berani memukul anakku. Memukulnya itu masih ringan. Percaya atau tidak aku akan memotong lidahnya. Suyun, jangan tidak tahu berterima kasih. Jadi bagaimana jika putriku menipumu? Kau tahu bersedia melakukannya. Bagaimanapun juga, keluarga Lin kita masih membantumu membesarkan anak itu selama 5 tahun. Bahkan anjing pun tahu cara membalas budi. Namun kau mencari seseorang untuk menggigit kami kembali. Ibu berhenti bicara. Orang ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dia melukai saudaramu, dan masih berbicara begitu sombong. Mereka harus dibawa ke pengadilan olehku. Dibawa ke pengadilan. Kau tidak pantas. Siapa sebenarnya Anda? Berani berbicara kepada kami seperti ini. Siapa aku tidak layak disebut. Yang penting adalah, kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Hukuman kecil ini sudah merupakan belas kasihan terbesar yang ditunjukkan padamu. Long Kui. Berhenti bicara. Suyun, kau menyuruh seseorang melukai kakakku. Apakah kau masih punya hati nurani? Ketua Lin, aku menyarankanmu untuk tidak memprovokasi seseorang yang telah sangat lunak terhadapmu dan keluarga Lin. Dia punya prinsipnya sendiri, tapi jika kau berulang kali melampaui batasnya, maka kau pasti akan menyesalinya. Menyesal. Penyesalan terbesarku adalah mengenalnya. 5 tahun yang lalu, aku seharusnya tidak menerima anak itu, dan bahkan lebih tidak seharusnya aku menerimanya. Suyun, aku memberimu kesempatan. Tapi dalam 5 tahun terakhir ini, kau belum mencapai level seorang suami sejati bagiku. Ya, aku memang menipumu. Aku memang punya masa lalu yang tak terkatakan dengan orang lain. Jadi kenapa kau masih tidak bisa mencapai levelku? Mulai sekarang, aku tidak akan pernah berhati lembut padamu lagi. Ayah, panggil keamanan. Kau bocah, kau tamat. Kompensasi untuk cedera putraku. 50 juta tidak cukup. Setidaknya 100 juta. Baiklah, aku akan memuaskanmu. 100 juta begitu. Mulai sekarang setiap tahun baru dan festival, aku akan membawakannya. Cukup. Suyen, apa yang ingin kau lakukan? Ayah,
Berhenti membuang kata-kata pada sampah ini. Ayo masuk, tepat sekali. Nah, ayo pergi. Ayah, Ibu, kalian harus membantuku mendapatkan keadilan. Lihatlah dirimu. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin keluarga Lin kita memprovokasi pembawa sial itu? Ayah, aku akan segera menelpon Ketua Tang untuk meminta bantuan. Katakan padanya lebih baik sepenuhnya. Singkirkan ancaman ini. Ketua Ola, kenapa kau tidak membiarkanku saja bertindak langsung dan melumpuhkan si idiot itu? Tujuan kita adalah untuk memancing Raja Iblis Chen Xiong dan yang lainnya keluar dan membantu keluarga Yer bangkit kembali. Masalah kecil ini tidak penting. Seperti perintah Anda. Di mana Nona Yer? Bawahan Anda mengirim orang untuk mengawalnya. Dia sudah dalam perjalanan. Ketua Ola, para brengsek tak tahu berterima kasih dari keluarga Lin itu. Menghina Anda seperti itu? Apa kita benar-benar harus membiarkan mereka lolos begitu saja? 5 tahun yang lalu, jika bukan karena Lin Wanning, King Yer tidak akan pernah bisa datang ke dunia ini. Tapi aku sudah membalas utang budi ini. Adapun kebohongan tak tahu malu mereka dan wajah jelek mereka dibandingkan dengan Zizi, itu tidak lagi penting. Seleksi Wanding sudah dekat. Pada saat itu, keluarga Lin akan menyaksikan sebuah pesta istimewa. Lin Wanning bahkan tidak akan sempat menangis. Sekarang sesepuh ini mengumumkan keluarga Su menginvestasikan 100 miliar di grup internasional Wending yang secara resmi didirikan. Selanjutnya, silakan sambut calon ketua ke atas panggung. Ayah, tidak perlu berlatih lagi. Aku sudah siap. Sekarang kita tinggal menunggu 4 keluarga besar dan Dewa Taishan untuk mengambil tempat duduk mereka. Sangat bagus Lian Shen. Posisi itu milikmu malam ini. Ayah, jangan khawatir. Kami tidak akan mengecewakanmu. 4 keluarga besar telah tiba. Xian King, Tuan Ting, Mereka di sini. Mereka semua sudah tiba. Tang Tua, seleksi ini Dewa Taishan telah secara pribadi menunjuk Anda untuk memimpin. Anda tidak boleh menunjukkan pilih kasih dan mempermalukan kami. Kamar dagang Jialin kami. Para tetua yang terhormat, yakinlah, ayahku menangani masalah secara tidak memihak, jujur, dan tidak korup. Meskipun aku adalah kandidat utama untuk posisi ketua Wending ini, ayahku akan memperlakukanku sama, tanpa mencari keuntungan pribadi. Lian Shen, saya hanya bercanda. Karena Dewa Taishan telah mendorong Anda ke posisi ini. Kami, sebagai juri, tentu saja semua memihak Anda. Terima kasih atas kebaikan kalian. Bahkan jika aku bisa duduk di tahta ketua, itu juga akan menjadi jasa kalian semua para tetua. Sebagai junior, di masa depan, aku juga akan mendengarkan kalian. Dia bisa diajari. Jangan khawatir. Suaraku, keluarga Zhu kami, hanya akan memilihmu, Liang Shen, dengan dukungan kami. Kursi King Jun ini milikmu dan bukan yang lain. Hei Tang Tua, orang yang kau temukan itu untuk menjadi umpan boneka itu, kenapa dia belum di sini? Hanya badut yang berakting. Bagus dia tidak datang. Kalau begitu, putraku akan menjadi lebih sah. Untuk mengklaim posisi ketua, kandidat tiba. Suyun, bagaimana kau masih di sini? Di mana penjaga keamanan bintang 5 hotel ini? 2 orang ini, seret mereka keluar untukku. Tuan Su ada di sini untuk mencalonkan diri. Hak apa yang Anda miliki untuk mengusirnya? Mencalonkan diri. Dia. Tang Tua, ada apa ini? Nak, kau bilang kau di sini untuk mencalonkan diri. Lalu mana tiket masuk Tuan Azura? Jika kau tidak bisa menunjukkannya, aku akan melumpuhkanmu dalam hitungan menit hari ini. sekarang. Apakah kita punya kualifikasi? Tidak mungkin. Tang Tua, bagaimana kau menangani ini?
kau menemukan orang seperti itu, bajingan yang memiliki permusuhan darat dengan keluarga Huangku, untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Orang itu menyebabkan aku dan cucuku memutuskan hubungan keluargaanku. Urusan kami dengannya tidak bisa didamaikan. Anakku, itu karena dia menjadi cacat permanen. Keluarga Zuku tidak bisa berdamai dengannya. Ketua Tang, kau memanjakan seseorang yang merupakan musuh 4 keluarga besar kami untuk berdiri di sini. Tidakkah kau akan memberi kami penjelasan? Kesalahpahaman. Pasti, bawahan keluarga Tan membuat kesalahan. Aku menyuruh mereka mencari seseorang hanya untuk formalitas. Mereka justru membawa sial ini ke sini. Aku akan segera memanggil keamanan untuk mengusirnya. Tunggu, Dewa Taisan akan segera tiba jika dia tahu. Kesopanan macam apa itu? Mudah mengundang masalah, tapi sulit menyingkirkannya. Bagus, karena kau ingin mengirimku hari ini untuk naik tahta ketua ini. Maka aku akan menahanmu. Setelah hari ini, aku akan mengurus sampah ini. Jangan bicara terlalu percaya diri. Bagaimana jika kau kalah? Kalah? Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Sampai akhir, tidak ada yang tahu hasilnya. Ketua Tang, tunggu dan lihat saja. Baiklah, sangat baik. Sepertinya Nona Ye akan menggunakan kartu terakhir keluarga Ye untuk menyegel peti mati Suyon. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Betapa lancangnya. Kau bajingan parasit. Kau juga ingin mengincar tahta King Jun. Kau mungkin di kehidupan selanjutnya. Pria sialan ini menyinggung begitu banyak orang. Benar-benar pantas mati. Untungnya kami memiliki keluarga Tang sebagai pendukung kami. Kalau tidak kami akan terlibat karena bocah ini. Kau tahu apa yang kau lakukan? Posisi ini memang tidak cocok untuk kududuki. Lagi pula, aku juga tidak ingin mendudukinya. Bocah, kau perlu memahami apa artinya merasa malu akan inferioritasmu. Dengan status dan posisimu, bahkan setelah 100 tahun, kau tetap tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Hari ini keempat keluarga besar telah memilihku. Sedangkan kau, dan kau selain keluarga Yi yang sedang menurun, tidak punya apa-apa. Kau, hargai waktu yang kau miliki hari ini. Besar, terlahir dalam kehidupan yang lebih baik. Jika posisi ketua jatuh ke tangan bajingan seperti Anda, maka Tuhan pasti benar-benar buta. Yi Zizi, pahami situasimu saat ini. Kau bukan lagi kepala penjara Ventian sekarang. Pun keluarga Yi tidak seperti dulu lagi. Aku bisa memahami kegilaanmu akan cinta. Bersikeras membela Suyun. Tapi keluarga Yi-mu tidak lagi memiliki modal apapun. Anda, Tuan tua Ye benar-benar membesarkan cucu perempuan yang baik. Demi pria ini, dia bersikeras kehilangan semua aset keluarga Ye sebelum dia berhenti. Sungguh tak tertolong. The film was translated Semuanya. and narrated Bukan hanya by mataku yang rabun M-Media. karena usia, tapi pikiran kalian juga tidak berfungsi dengan baik. Aku memang mengatakan, posisi ini tidak cocok untuk kududuki. Tapi itu tidak berarti tidak cocok untuk Nona Ye. Lagi pula, menurutku, tahta Azure Lord, selain Nona Ye, semua yang hadir, bahkan yang layak. Tuan Su Anda. Tiket masuk pemilihan ketua ini milikmu. Tahta Azure Lord ini di atas 10.000 orang. Hanya kau yang bisa mendudukinya. Suyun, apa yang kau lakukan? Cepat turun dari sini. Pembawa sial. Malam ini adalah jamuan besar untuk menantu saya Ketua Tang. Untuk mencapai puncak, jangan berani-beraninya membuat masalah. Kau ini, berhentilah mencari mati. Dewa Taisan akan segera datang. Cepat suruh seseorang menariknya. Akan kukatakan lagi, posisi ketua disiapkan untuk Nona Ye. Juga, di sini malam ini, aku yang memutuskan. Dewa Taishan belum juga muncul. Posisi ketua Wenjin hanya bisa diputuskan oleh tetua itu. Mengenai apa yang kau katakan, kau bukan siapa-siapa. Aku mengerti. Sampah ini tahu dia tidak bisa mencapai puncak. Jadi dia menyeret Nona Ye ke sini untuk mencalonkan diri atas namanya. Tapi entah itu dia atau Yin Zizi, tidak ada yang pantas dibandingkan dengan Ketua Tang. Pemilihan Wending sangat penting dan harus mengikuti aturan dan diputuskan oleh suara kami. Ketua Huang benar. Hanya ada 8 kursi di sini. Sesuai dengan 8 suara. Jadi 4 di antaranya ada di tangan kami. Bagaimanapun kau memilih, kau akan kalah. Kau dengar itu? Nah, bagaimanapun kau bermain, kau tidak bisa mengalahkanku. Jika kau tahu diri, cepatlah turun. Wani, belum naik juga. Seret orang ini ke bawah untukku. Nona Ye, keluarga Yimu karena orang ini
telah sangat menderita. Jika kau terus keras kepala, konsekuensinya akan jelas dengan sendirinya. Kalian berdua, cepat pergi dari sini. Maaf. Yang harus pergi adalah kau. Wani. Orang tak berperasaan ini. Putriku membesarkanmu selama 5 tahun tanpa hasil. Hari ini aku akan melawanmu sampai mati. Gila, kau ini. Kau benar-benar gila. Bahkan mantan ayah mertuamu berani kau pukul. Kalian semua, tunggu sampai menantuku mencapai puncak. Kalian semua akan mati. Tuan Su dan keluarga Lin Anda tidak memiliki hubungan apapun. Jika Anda terus mengganggu seperti ini, jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Jika kalian berdua bersikeras menabrak batu dengan telur, maka tunggulah kematian. Ketua Tang, bisakah pemilihan Wending dimulai? Tunggu. Yi Zizi. Meskipun tiket masukmu asli, tapi aku punya pertanyaan. Para pesaing yang mencalonkan diri sebagai ketua harus memiliki kekayaan bersih setidaknya 1 miliar. Bolehkah aku bertanya? Kemarin keluarga Yemu sudah melunasi semua utang. Aku khawatir sekarang di rekeningmu bahkan tidak ada 6 digit kah? Benar. Pemilihan ini. Pertama-tama mari kita bicara tentang kekuatan finansial. Kedua membandingkan jarian dan kekuatan. Nona Ye, kau bahkan tidak bisa menghasilkan 1 miliar. Pemilihan ini, menurutku itu tidak ada artinya. Kau benar. Posisi ketua Wendin sangat penting. Jadi sumber daya keuangan dan kemampuan keduanya tidak boleh kurang. Suyan, kau baru saja menjual Nona Ye. Yi Zizi, kau lihat. Dia menyetujui 1 miliar untukmu. Tapi, bisakah keluarga Yemu menyediakannya? Rekening keluarga Ye hanya memiliki kurang dari 100 juta. Karena itu masalahnya. Apa yang harus dibandingkan? Easy. Sumber daya keuangan tidak mencukupi. Kekuatan tidak mencukupi. Menurut peraturan, seharusnya dianggap kalah otomatis. Tuan Su, saya minta maaf. Saya hanya bisa membantu Anda sebanyak ini. Tidak apa-apa. Tidak banyak di kartu ini. Seharusnya cukup untuk 1 miliar. Aku mempertaruhkan semuanya pada Nona Ye. Nona Ye, jangan khawatir. Malam ini, aku akan melindungimu. 1 The miliar. deal was translated Palsu. and Ini pasti narrated palsu. by M Media. Entah itu asli atau palsu, kita akan tahu setelah verifikasi. Seorang gelandangan. Bagaimana mungkin dia punya 1 miliar? Aku curiga saldo di kartu ini. Kemungkinan bermasalah. Ini adalah kartu naga emas. Terbatas secara global hanya 5 kartu. Pak Tuatang, mengapa Anda tidak segera memanggil seseorang untuk memverifikasi dana? Seseorang verifikasi kartunya. Tuan Su, posisi ini, saya tidak pantas mendudukinya. Orang bijak tunduk pada keadaan. Kamu menyesalinya. Posisi ini, kecuali aku, tak seorang pun bisa menggantikannya. Tempat ini bukan untuk saya. Sedangkan Anda, tentu saja Anda bahkan lebih tidak pantas. Sekarang, saya akhirnya yakin, Anda adalah dia. Posisi Azur Lut ini, hanya dia yang pantas. Tuan muda keluarga Su yang tak tertandingi. Tuan Su, Nona Sulung Yi, sosok tertinggi yang Anda yakini, berdiri di belakang lalu kabur. Dan bertindak penakut. Jika orang seperti itu dianggap sebagai tokoh besar, maka tuanmu datang. Bukankah dia akan tak tertandingi di dunia, nomor 1 di bawah langit, dan tak tergantikan? Ketua Lin, pandangan Anda sangat sempit, dan gagal mengenali seorang master sejati. Dan keluarga Lin Anda, bahkan lebih buta, melihat langit dari dasar sumur. 5 tahun lalu, keluarga Su dikejar utang. Sejak jadi menantu keluarga Su, keluarga Lin mengalami perubahan besar. Kurang dari 6 bulan, Anda menjadi seorang eksekutif yang dicari di tempat kerja, berkali-kali ditolong dermawan, dan kemudian mencapai posisi Anda hari ini. Bukan karena jadi menantu keluarga Tang, dan meninggalkan Tuan Su. Posisi ketua yang Anda perebutkan ini, seharusnya sebenarnya milik Anda. Apa yang Anda bicarakan? Sudah lama sekali, saya sudah mengenal Tuan Su, dan saya yakin bahwa dia adalah tuan muda keluarga Su. Menantu keluarga Lin. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi tuan muda keluarga Su? Di dunia ini, hanya ada 2 orang yang tidak bisa diusip siapapun. Yang pertama adalah orang dari keluarga Su, tuan muda keluarga Su. Sulien, semua orang, seperti kata pepatah, di bawah klan bangsawan, disebut keluarga berpengaruh. Di bawah keluarga berpengaruh,
disebut rumah tangga kaya. Adapun 4 keluarga besar kami, atau keluarga Tang, kami hanya bisa disebut keluarga berpengaruh, keluarga Su, sebagai klan terkemuka di Glade Chu kami. Meskipun tuan mudanya jarang menunjukkan diri, tapi statusnya dan posisinya berada di atas 10.000 orang. Adapun anak ini di depan kita. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tuan muda keluarga Su? Nona Ye, apakah Anda mendengar itu? Menyamar sebagai tuan muda keluarga Su, dosa yang dibayar 9 generasi. Jika dia adalah tuan muda keluarga Su, maka aku adalah ketua aula penekan iblis. Keluarga Su memiliki 6 jenderang, tiada tanding di dunia. Tapi, aula penekan iblis adalah tulang punggung sejati bangsa. Ketua Tang, bagaimana jika Tuan Su benar-benar tuan muda keluarga Su? Jika dia adalah tuan muda keluarga Su, maka keempat kursi ini, aku akan membiarkan anjingnya duduk di sana. Lagi pula, aku bahkan akan berlutut dan menjilat sepatunya. Cukup. Chen Wang, sandiwara kalian berdua dengan Nona Ye bisa berakhir sekarang. Aku, sebagai perwakilan keluarga Su, tuan muda Su adalah teman lama. Jenis pura-pura menjadi harimau. Trik murahan. Jangan pamerkan di depanku. Apa kau dengar itu? Dia sama sekali bukan tuan muda keluarga Su. Dewa Taishan sudah membongkarnya. Keduanya dari keluarga Su. Tuan muda tertua keluarga Su berada di atas. Sementara dia hanya pantas menyemir sepatu orang lain. Saya memang bukan tuan muda keluarga Su. Nona Ye, Chen Wang, apakah Anda mendengar itu? Dia sendiri mengakuinya. Tapi tuan muda keluarga Su di depan saya harus memanggil saya paman kakek. Kau bajingan kecil. Beraninya kau tidak menghormati tuan muda. Saya minta maaf untuk mengecewakan Anda, tapi posisi ini, Anda masih harus mendudukinya. Tunggu, maksud Anda? Anda bukan tuan muda keluarga Su itu? Ya, saya salah mengira Anda orang lain. Saya kira Anda adalah dia. Dia yang 5 tahun lalu. Nona Ye, kembalilah. Saya pernah The seperti film was Anda, translated tertipu and oleh kebohongannya narrated satu by demi satu. M-Media. Berpikir dia luar biasa dan unik. Pada akhirnya, selain keputusasaan, saya tidak mendapatkan apa-apa. Tuan Su sangat baik. Hanya saja saya salah paham. Karena kau sudah tahu. Maka, sekarang, mundur selagi kau masih bisa. Adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan keluarga Ye. Meskipun Tuan Su bukan orangnya yang saya cari, tapi saya bilang, saya akan melindunginya. King Jun ada di sini. Melihat token ini, seperti melihat King Jun. Semuanya, minggir. Tuan Su, saya akan mengawal Anda pergi. Nona Ye, bagaimana Anda begitu yakin saya bukan orang yang Anda cari? 5 tahun lalu, Sisi jatuh cinta pada seseorang. Siapa? Yang sangat mirip dengan Tuan Su. Kemudian, dia memberi saya sebuah token. Saya menyuruh seseorang menyelidiki token itu. Itu adalah harta warisan keluarga Su. Token itu, apakah Anda masih memilikinya? 5 tahun lalu, saya kehilangan ingatan dalam sebuah kecelakaan. Adapun token itu juga sudah hilang. Nona Ye, lihat. Apakah ini? Sepertinya seleksi Wen Bin hari ini bukan hanya kompetisi kekayaan dan kekuatan, tapi juga tentang siapa yang punya lebih banyak orang dan siapa yang tinjunya lebih keras. Untuk menghadapi bajingan sepertimu, kita harus menggunakan metode paling kotor. Lagi pula, menjelaskan lebih banyak prinsip kepadamu hanya akan sia-sia. Dewa Taishan, suruh anak buahmu bertindak. Tunggu sebentar. Chen Wang, aku sudah memberimu 2 kali kehormatan seleksi Wending hari ini. Melibatkan keluarga Su menyuntikkan triliunan dana ke Jiangling. Jika kau tidak tahu diri dan menunda urusan penting Jiangling, jabatan publikmu akan berakhir. Aku hanya ingin mengingatkan semua orang, Nona muda Ye, memegang token King Jun, kita tidak mungkin. Bahkan Tuan Tua Ye tidak dihormatikan. Token King Jun macam apa itu? Aku hanya tidak tahu. Dibandingkan dengan klip video di tanganku ini, bobotnya dan nilainya. Aku dijebak. Aku harap kau bisa melepaskanku. Tolong. Sekarang hanya dengan satu kata dariku, King Jun akan diasingkan karena kejahatannya. Yi Zizi, sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Dewa Taishan memang luar biasa. Bahkan King Jun
bisa dijatuhkan. Bahkan King Jun. Semua harus bersujud dan memohon belas kasihan Dewa Taishan. Sepertinya, di Chu Agung ini, Dewa Taishan adalah yang kedua setelah satu orang, dan di atas semua orang lain. Nona Ye, bahkan King Junmo tidak berharga sekarang. Mulai sekarang, dua tempat ini Jianglin dan Jingzhou. Hanya Dewa Taishan yang berkuasa penuh, dan aku ketua Wending ini juga akan membantu Dewa Taishan untuk menjadi tak terkalahkan. Apa yang Anda lakukan pada kakak saya? Kerugian aset triliunan di Jianglin. Keluarga Yemu menanggung tanggung jawab terbesar. Aku hanya memberikan beberapa bukti konklusif. Aku tidak menyangka bahwa atasan akan menangkap orang tua itu. Sekarang, nasib King Jun sepenuhnya dalam genggamanku. Yi Zizi, kau dengarkan aku. Atau kalau tidak, Jangan main-main. ada apa? Takut? Bukankah kau baru saja bilang kau akan mengawal anak ini pergi? Dan juga bilang kau akan menunggangi leher kami dan buang air besar. Aku tidak menyangka King Jun yang terkenal akan benar-benar jatuh ke keadaan ini. Ini adalah konsekuensi melawan Dewa Taishan. Selama kita masih mengikuti Dewa Taishan, di masa depan, Jiangling ini dan dominasi dua provinsi Jingzhou akan menjadi milik kita semua. Aku tidak berbakat di dua provinsi dan 7 wilayah ini. Juga salah satu tokoh teratas. Kau Yi Zizi membawa seorang anak datang ke wilayahku. Masih berani menginjak-injak orangku. Tidakkah kau memikirkan konsekuensinya? Biarkan kakak saya pergi. Adapun sisanya, saya akan mendengarkan Anda. Nona Yi yang angkuh dan berkuasa. Bagaimana kau bisa menjadi begitu menyedihkan ini? Sungguh aku merasa kasihan hanya melihatmu. Aku tidak menyangka pengaruh Dewa Taishan sudah bisa berdiri sejajar dengan Tuan Muda Su. Sepertinya aku salah. Chen Wang, belum terlambat untuk berbalik sekarang. Adapun beberapa orang, dia tidak punya tempat The lagi film was untuk pergi. translated Nona and Ye. narrated by M. Jika Media. saja seperti ini sebelumnya, mengapa kita berakhir seperti ini? Sekarang nasib King Jun tidak hanya di tanganku. Bahkan semua aset keluarga Ye akan jatuh ke tanganku. Ini adalah konsekuensi melawan orang-orangku, melawanku, dan melawan keluarga Su. Dewa Taishan, Nona Yi juga salah arah dan bingung. Tolong tunjukkan kemurahan hati padanya dan biarkan dia pergi. Ketua Lin, apakah kau memohon untuknya? Sebagai seorang wanita, saya benar-benar bisa memahami Nona Yi. Bagaimanapun didorong oleh seseorang yang sangat Anda percayai ke dalam jurang. Rasa sakit seperti itu tak tertahankan. Saya tahu perasaan itu dengan baik. Setiap kesalahan ada pelakunya, setiap utang ada pemiliknya. Semua ini disebabkan oleh orang itu, Suyun. Benar. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk penebusan. Suruh dia merangkak ke sini. Minta maaf kepada orang-orangku. Jilat sepatunya sampai bersih. Masalah keluarga Ye hari ini akan kita lupakan. Nona Yi, ini adalah satu-satunya jalan keluar Anda. Juga, Suyun. Lihat saja Nona Yi, demi dia yang sudah banyak membantu Anda harus menganggapnya sebagai balasan budi padanya. Segera, berlutut dan memohon belas kasihan. Meminta maaf, dan jadilah anjing untuk sekali ini. Di satu sisi adalah darah dagingmu. Di sisi lain adalah orang asing. Seorang penipu dunia persilatan. Nah, bagaimana kau akan memilih? Aku tidak perlu mengajarimu kan? Jawaban saya adalah tidak. Ini awalnya adalah masalah keluarga saya. Dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Su. Kecuali ini, sisanya, saya pasti akan melakukan seperti yang Anda katakan. Yi Zizi, jangan tidak tahu berterima kasih. Anak ini, apa bagusnya dia? Kau bahkan demi dia tidak akan menyelamatkan kakekmu. Nona Yi, Anda sudah memberikan segalanya untuknya. Biarkan saja dia menundukkan kepala dan mengakui kesalahan demi Anda. Apa susahnya ini? Tuan Su tidak salah. Mengapa dia harus mengakuinya? Anda benar-benar tidak masuk akal. Kau akan segera menyesalinya. Seperti yang diharapkan dari putri keluarga Yi, keluarga jenderal. Setia dan berintegritas. Semangat membumbung tinggi ke langit. Baiklah, hari ini, jika kau ingin menyelamatkan kakekmu, aku akan memperkenalkan 3 tokoh penting untuk kau temui. Jika kau bisa menerima lamaran pernikahan salah satu dari mereka, kau tidak hanya bisa menyelamatkan kakekmu, tapi kau juga bisa mengembalikan kejayaan keluarga Yi. Dewa Taishan, apa maksudmu dengan ini? Nona Yi tertua ini jelas tidak bekerja sama dengan kita. Kau masih ingin memperkenalkan jodoh yang baik untuknya. Diam.
Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Ketiga orang ini masing-masing bisa menyelamatkan kakekmu dan menyelamatkan keluarga Yin. Yang pertama adalah seorang pengemis yang tidak kekurangan apapun. Yang kedua adalah seorang peramal, fasih dan persuasif. Adapun yang ketiga adalah seorang yang berbelas kasih. Menikahlah dengannya, dan itu akan masuk akal serta terhormat. Dewa Taishan ini memang berpengalaman dalam menilai orang. Ketiga suami yang ditemukan untuk Nona Ye ini benar-benar naga di antara manusia. Nona Ye, kau pilih. Nona Ye, siapapun yang kau sukai, mendekatlah dan berikan mereka ciuman. Dengan begitu, kakekmu akan selamat. Suyen, kau bahkan tidak bisa melindungi wanita yang paling kau cintai. Tidak bisa melindungi, benar-benar seorang pecundang. Cukup. Saya akan menikah. Sumubai yang saya sukai sudah tiada. Jadi, tidak peduli siapa yang saya nikahi. Yi Zizi, bagaimana jika saya memberitahu Anda? Saya Sumubai. Anda tidak perlu berbohong kepada saya lagi. Sumubai pergi 5 tahun lalu. Jika tidak, dia pasti sudah datang mencari saya sejak lama. Anda hanya mirip dengannya. Tapi Anda bukan dia. Sumubai, apa itu Sumubai? Tidak pernah dengar. Nona Ye, Anda masih menggantungkan harapan Anda pada anak ini. Ini tidak mungkin. Kesabaran Dewa Taishan terbatas. Yi Zizi, jangan buang waktu semua orang. Pilihlah dengan cepat. Baiklah. Saya memilih. 3 orang. Nona Ye sudah setuju. Cepatlah dan pergi dan hargai Nona Ye. Xianwang, Hadiah, lelucon Film was ini translated seharusnya sudah and berakhir. narrated by dimengerti. Segera keluar. Kalau tidak, kepala akan menggelinding. Suyun, apa yang Anda lakukan? Selama saya di sini, tidak ada yang bisa menindas Anda. Apalagi Jiangling, tak satu pun di Chu Agung sejauh 45 juta kilometer. Semut-semut yang hadir di sini, tidak bisa. Anjing keluarga Su ini, bahkan lebih tidak bisa. Apa yang baru saja terjadi? Anda mendengar semuanya kan? Karena Dewa Taishan sangat suka memaksa orang lain untuk menikah. Maka berikan kepadanya 3 pernikahan yang dianugerahkan surga. Anjing keluarga Su berani-beraninya tidak menghormati Anda paman kelima. Aku akan segera melakukannya. Sisanya, semua tergantung pada tita suci paman kelima. Buka gerbang utama. Dewa Taishan, keluarga Su, punya hadiah besar untuk Anda. Tidak ada siapapun. Suyen, apa yang kau tertawakan? Kau berani memalsukan dan meniru dekret keluarga Su. Menyamar sebagai penjabat kepala keluarga Su. Sulin hanyalah keponakan saya. Apakah saya perlu menyamar sebagai dia? Semua orang dengar itu kan? Jika aku tidak salah paham, maksudnya adalah dia adalah tetua dari kepala keluarga sementara keluarga Su lebih unggul dari semua orang di keluarga Su. Dalam hal ini, maka ketika kau melihatnya Dewa Taishan, kau harus berlutut menyambutnya. Pamar, Soyun, Anda benar-benar telah menyegarkan pemahaman saya tentang Anda. Suyun, saya awalnya mengira Anda sedikit mirip dengannya. Tapi itu hanya kemiripan. Terima kasih sudah membantu saya. Tapi Suyun, keluarga Su bukanlah seseorang yang bisa Anda provokasi. Apakah Anda mengerti? Hampir saja tertipu olehmu. Menyamar sebagai keluarga Su. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Seseorang. Jangan terburu-buru. Ini dia. Hadiah keluarga Su. Dewa Taishan. Pedang upacara. Hadiah keluarga Su telah tiba. Dewa Taishan Jing Shangyuan. Mengapa Anda tidak berlutut untuk menerima hadiah? Nah, kau lihat itu. Kau masih mengaku sebagai sesepuh keluarga Su. Hadiah keluarga Su untukku sudah tiba. Setelah aku menerima hadiahnya, hari kematianmu akan tiba. Jiang Shangyuan menerima hadiah keluarga Su. Jiang Shangyuan seorang pelayan keluarga Su. 10 tahun pengabdian. Memperoleh restu majikan. Sebagai balas jasa atas perjuangannya, 3 wanita tercantik Hao Jing dijadikan hadiah. Tuan Muda Su. 3 wanita cantik yang dianugerahkan sungguh tiada tanding. Dewa Taishan sangat dipercaya oleh keluarga Su. Dan hari ini, di hadapan banyak tokoh berkuasa, menganugerahkan hadiah, benar-benar membuat kami sangat iri. Benar. Setelah Dewa Taishan menerima hadiah, hari kematian anak itu akan tiba. Dewa Taishan memang luar biasa.
Selamat Dewa Taishan, diakui lagi oleh pemimpin keluarga Su. Tiga wanita yang sangat cantik. Aku Jiang. Dengan senang hati akan menerimanya. Mulai sekarang, jadilah pelayan keluarga Jiang. Aku tidak akan menganiaya kalian di masa depan. Kau, badut pencari perhatian. Bukankah kau bilang kau adalah sesepuh keluarga Su? Aku menekanmu di depan umum. Keluarga Su. Tapi aku justru dapat 3 wanita cantik. Masih mau pakai nama keluarga Su. Untuk membantu keluarga Yi bangkit kembali, aku akan menonton sandiwaramu ini. Bagaimana itu terungkap? Kontrak pernikahan telah diselesaikan. Pergi undang tunangan Dewa Taishan. Babi, apa yang dianugerahkan oleh tuan keluarga Su? Bukankah itu 3 wanita cantik? Ini, bagaimana bisa mereka 3 babi? Bukankah ini mengutuk Dewa Taishan sebagai lebih buruk dari babi dan anjing? Apa artinya ini? Apakah kepala keluarga Su membuat kesalahan? Pada tubuh ketiga orang ini, semuanya membawa token Xuan Huang keluarga Su. Dapat diverifikasi kapan saja. Dewa Taishan, apakah kau puas dengan kontrak pernikahan ini? Aku akhirnya mengerti. Dia adalah Su Mubai. Dia adalah Su Mubai. Chen Wang, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Su Mubai sudah meninggal. Bawahan Anda Chen Liang. Salam kepada Ketua Aula Penekan Iblis. Ketua Aula Penekan Iblis. Chen Wang, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Tidak heran. Hanya dengan satu kata dari Tuan Su, tuan muda keluarga Su ini langsung menekan 4 keluarga besar. Tidak heran. Tiba-tiba ada kekuatan dari atas. Ditempatkan di Jiangli. Dan secara khusus menginstruksikan saya. Penjara Fengqian kami, apapun yang terjadi, harus memastikan Tuan Su tidak menderita kerugian sedikit pun. Tidak ada seorang pun yang bisa seperti tuan muda keluarga Su. Hanya satu kata yang bisa menekan seluruh Jianglin. Jika ada, maka orang ini pasti Ketua Aula Penekan Iblis. Kau bicara omong kosong. Sama seperti dia. Tidak ada yang mau dia bahkan sebagai figuran. Ketua Penekan Iblis itu, ternyata dia. Hanya kau yang akan percaya itu. Su Mubai putra kelima keluarga Su. Memimpin 100.000 pasukan penekan iblis. Tak terkalahkan kemanapun mereka pergi. Tiada tanding di dunia. Dijuluki sebagai Guru Kekaisaran Chu Agung. Gelar, Pedang Bangsa. Berdiri di atas 10.000 orang. Jika kau tidak ingin mati, maka segera berlututlah sekarang juga. Chen Wang gila. Dia benar-benar tidak berguna. Satu lagi yang tertipu. Kepala penjara Fengqian yang bermartabat. Sebenarnya adalah badut total. Jika ini sampai tersebar, itu akan menjadi bahan tertawaan. Tidak heran Chen Wang ingin keras kepala menentang kita. Jadi begitu. Ternyata dikalahkan oleh bocah ini. Terinfeksi kegilaan oleh anak ini. Kau bilang dia adalah ketua aula penekan iblis. Mana buktinya? Sebagai ketua aula dan juga guru kekaisaran Chu. Untuk apa dia sembunyikan identitas dan datang ke tempat seperti tempat terpencil ini? Apa kau pikir ada yang salah dengan otaknya? Atau kami sangat bodoh? Aku tidak mengerti. Aku hanya tahu bahwa dia pasti tokoh penting itu. Tidak salah lagi. Chen Wang gila. Seseorang bawa Chen Wang ke dokter. Aku rasa Chen Wang baru saja naik pangkat. Persis seperti Fan Jin yang lulus ujian kekaisaran. Dia sudah gila karena kegembiraan. Kau harus percaya padaku. Dia benar-benar itu. Chen Wang, gunakan otakmu. Jika kau bilang dia adalah orang yang berdiri di atas 10.000 orang, pedang bangsa, lalu mengapa saat Nona Ye dipermalukan, dia tetap acuh tak acuh? Lalu mengapa saat semua orang menekan keluarga Ye, Yu Zizi tidak berdaya untuk membantah? Dia bisa tetap tenang dan santai. Dia adalah ketua aula penekan iblis. Menurutku, dia adalah pecundang total. Kau benar. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kucintai, ketenaran dan keuntungan kosong ini, apa gunanya? Kasus nomor 0 apa? Atau rencana untuk mengepung dan menumpas Raja Iblis? Mulai sekarang, mereka tidak ada hubungannya denganku. Yi Zizi, 5 tahun yang lalu, yang memberimu janji adalah aku. Su Mubai, yang meninggalkanmu.
dan hidup bersama Lin Wanning selama 5 tahun. Juga aku Sungu Bai pelindung tanah air. Tapi aku hanya kehilangan orang ini, yang paling kucintai. Ketua Aula Penumpas Iblis ini. Dan pewaris keluarga Su. Dibandingkan denganmu, hanyalah lelucon. Kau cukup pandai ikut-ikutan. Aku baru saja selesai bicara. Dan kau sudah ikut-ikutan. Jadi jika aku berkata, aku akan bermain dengan semua wanitamu. Satu persatu. Apakah kau juga akan ikut? Tuanmu datang. Aku punya hadiah. Yang sudah lama ingin kuberikan padamu. Kau hanya seorang anak kecil. Sampah macam apa yang mungkin bisa kau berikan padaku? Ini adalah harta. Untuk mengirimmu ke kematianmu. Tuanmu datang. Kau binatang terkutuk. Kau melukai para putraku. Aku akan melawanmu sampai mati. Nah, The apa film was sebenarnya yang ingin kau translated lakukan? and narrated Memberontak. by M. Sepenuhnya Media. memberontak. Benar-benar lancang. Kau benar-benar berani. Melukai seseorang di depan Dewa Taishan. Aku rasa, kau benar-benar tidak tahu diri. Soyeon, Anda berhati hitam. Semoga Anda mati mengenaskan. Saya pasti buta waktu itu membawa Anda kembali ke keluarga Lin. Yang benar-benar buta adalah aku. Lin Wanning, tahu mengambil orang yang kucintai selama 5 tahun. Hutang ini, bagaimana seharusnya diselesaikan? Kau menyia-nyiakan 5 tahun masa muda putriku. Kami bahkan belum meminta uang darimu. Dan kau di sisi lain, malah menuduh balik kami. Aku sudah melihat orang tak tahu malu. Kamu paling tak tahu malu. Cukup Soyeon. Buang kasih sayangmu yang sia-sia. Anda mengatakan hal-hal ini sekarang. Bukankah hanya untuk sepenuhnya mengikat Nona Ye, membuatnya mencurahkan isi hatinya kepada Anda, agar dia tidak meninggalkan Anda saat ini? Trik-trik Anda yang biasa ini, sudah lama saya melihatnya. Tuan Su, Leontin Giok ini, bukankah ini milik putri Anda? Peristiwa 5 tahun yang lalu, apalagi yang kau ingat? Saya ingat wajahnya. Ingat Leontin Giok ini. Saya juga ingat kita. Kita pernah punya anak, tapi anak itu ditukar. Apakah mereka memberitahumu bahwa anak itu sudah meninggal? Bagaimana Anda tahu? Karena aku Sungu Bai, 5 tahun yang lalu, untuk membalas kebaikan. Aku datang ke Jiangling, melalui Leontin Giok ini, yang kutemukan saat itu. King Er yang diasuh di keluarga Lin. Itulah mengapa aku salah mengira Lin Wanning adalah dirimu. Untuk mencegah Raja Iblis menargetkan keluarga Lin. Tapi untuk membuat Lin Wanning percaya bahwa dia hanya perlu mengandalkan dirinya sendiri. Untuk mencapai Wending, aku selalu diam-diam, berdiri di belakang keluarga Lin. Jika aku tidak bertemu denganmu lagi. Jika bukan, karena penyakit serius King Er. Aku mungkin tidak akan pernah tahu. Yi Zizi. Kaulah yang seharusnya kutemui. Tuan Su, saya tidak bermimpi kan? Maaf. Aku terlambat. Bukan penampilan yang buruk. Tapi kesabaranku sudah habis. Para pria, seret sampah ini keluar untukku. Pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Cari jodoh lain yang cocok. Dan biarkan Nona Yi masuk ke kamar pengantin malam ini. Kalian sekumpulan sampah. Apa mata anjing kalian buta? Bawahan Anda, salam ketua olah. Bangun. Para pengganggu ini, serat mereka semua keluar untukku. Ketua Aula. Suyun, apakah dia benar-benar ketua Aula penekan iblis? Ini tidak mungkin. Ini pasti aktif. Figuran sepertinya bisa kau temukan banyak di jalanan. Suyeon. Kau berulang kali merusak rencanaku. Terakhir kali di tempat keluarga Tang. Kali ini adalah di acara yang sangat dinanti-nantikan. Pemilihan ketua Wendin. Ayah harus membantuku membalas dendam. Aku berharap bisa memakan daging dan tulangnya. Dewa Taishan, anak ini sudah menginjak-injak kita semua. Apa kau masih akan menoleransinya? Bajingan. Aku tidak peduli apakah kau ditemukan di suatu tempat untuk menjadi figuran di sini. Hentikan sandiwara ini segera sekarang. Hanya Yang seharusnya menghentikan sandiwara ini adalah kalian. 4 keluarga besar Jiangling telah dihapus dari daftar. Hari ini, panel juri pemilihan Wending dengan ini dibubarkan di tempat. Kalian bisa pergi sekarang. gadis kecil, kau bisa makan apapun yang kau mau. Tapi jangan bicara omong kosong. Menyuruh kami ingat pemilihan Wending ini. Apakah masih akan dilanjutkan? Perwakilan keluarga Su, Dewa Taishan belum berbicara. Oh gadis kecil, kualifikasi apa yang kau miliki? Perwakilan keluarga Su. Dia tidak pantas. Aku tidak layak. Mungkinkah Tuan yang membayar untuk menyewamu berakting? Dia layak. Hanya beberapa dari kalian. Bahkan tidak sepadan dengan ludahku. Dalam 3 menit, Hadal Oriental akan dikepung oleh pasukan bersenjata.
Jika kau tidak ingin dikubur bersama anak ini, maka berlututlah dan mohon padaku. Suyun, mungkinkah Anda hanya bisa bersembunyi di balik wanita, seperti orang tak berguna, membiarkan mereka membelamu? Sekarang, kau punya pendukung baru. Apa kau berencana meninggalkan Nona Ye dan beralih ke kesayangan barumu? Nona Lin, saya sarankan Anda berhati-hati dengan perkataan Anda. 4 keluarga besar Jiangling dan keluarga Tang sudah dibawa ke pengadilan. Dan Anda, apa Anda yakin ingin menjadi yang berikutnya? Terima kasih atas pengingatnya, tapi aku khawatir dengan kemampuanmu. Kau tetap tidak bisa menyentuhku, dan kau sama sekali tidak bisa menyentuh keluarga Lin. Anda begitu percaya diri. Suyun, bukankah kau selalu bertanya padaku, mengapa hanya dalam 5 tahun singkat keluarga Lin bisa bangkit begitu cepat? Menjadi milik Jiangling, perusahaan bisnis yang sangat dicari. Bukankah kau ingin tahu bagaimana aku menghasilkan uang pertamaku? Bagaimana kau mendapatkannya? Itu semua karena Dewa Taishan. 5 tahun lalu saat kau pergi, aku pikir kita sudah berakhir. Aku tidak menyangka kau diam-diam membantu keluarga Linku. Jadi ternyata 5 tahun lalu, orang yang memiliki hubungan dengan Wan Ning kami ternyata adalah Dewa Taishan. Apa? Jadi kau, anak dalam perutmu adalah anaknya. Pria yang bisa membuat Lin Waningku melepaskan segalanya secara alami adalah yang tertinggi. Tuan Ji, kau kembali kali ini untukku kan? Ketua Lin, jika kau tidak mengingatkanku tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu, aku pasti sudah lama lupa. Bagiku kau adalah hanya mainan. Apa yang kau katakan? 5 tahun lalu di Hotel Emperor, kau memanfaatkan tubuhku dan kemudian pergi begitu saja. Sekarang kau memberitahuku bahwa itu hanya permainan. Apa kau tahu bahwa demi kau, aku rela menikah diam-diam dengannya. Aku berjuang sekuat tenaga untuk mencapai ketinggian yang kau raih. Apa yang terjadi 5 tahun lalu? Aku sudah benar-benar lupa. Ngomong-ngomong, Yijiang Shangyuan hanya inginkan satu wanita. Hanya satu. Nona Ye, jika kau bersedia kembali, aku jamin keluarga Ye akan kembali ke jalur yang benar. Jiang Sangyuan, jika kau tidak menikahiku, aku akan memberitahu semua orang identitas aslimu. Wanita, diam. Jika kau tidak membiarkanku tenang, aku juga tidak akan membiarkanmu tenang. Dengarkan baik-baik semuanya. Apa Dewa Taishan? Apa perwakilan keluarga Su? Hanyalah topengnya. Identitas aslinya? Aku bilang, diam. Jiang Sangyuan, kau sangat kejam. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan tetap mengatakannya. Identitas aslinya adalah jiwa iblis ras iblis, Chen Xiong. Semua orang baru saja melihat kondisi mental Ketua Lin sedikit tidak normal. Sekarang, dia ingin berkolusi dengan orang tak berguna ini untuk menjelek-jelekanku. Apakah kalian percaya apa yang dikatakan wanita gila? Apakah kalian percaya Lin Wanning? Apakah kau bosan hidup? Dewa Taishan adalah pilar Jiangling kita. Mengapa kau berbicara omong kosong? Bahkan jika Dewa Taishan punya hubungan itu denganmu, hanya itu. Dulu, bagaimana kau bisa mengatakannya saat ini? Sekarang, kita semua perlu bersatu melawan musuh bersama dan tidak membiarkan orang tak berguna ini berhasil. Kecuali putraku belum mati dan kau sudah terburu-buru meninggalkan kami, mencari pria baik untuk menikah lagi. Tuan Tua Tang, putriku tidak bermaksud begitu. Ketidakmaluan keluarga Linmu, aku benar-benar menyaksikannya sekarang. Keluarga Lin mereka awalnya hanyalah orang kaya baru kelas rendah. Jika bukan karena dukungan Ketua Tang, hari ini dia Lin Wanyu dan keluarganya yang berjumlah 3 orang tak layak berdiri di sini. Keluarga seperti Lin yang menentang atasan mereka dan adalah pengkhianat seharusnya segera diusir dari Jiangling. Aku meminta Dewa Taishan untuk menjatuhkan hukuman. Sita semua milik keluarga Lin, semua properti, dan usir mereka dari klan. Dewa Taishan, tolong ampuni keluarga Lin kami. Ini semua salah putriku. Keluarga Lin kami akan memutuskan hubungan dengannya. Ya. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah, maka selesaikan masalah dengan Lin Wanning. Tolong jangan biarkan kami terlibat bersama. Ayah,
Ibu, Aku tidak punya putri sepertimu. aku memberitahumu, kau hanyalah putri angkatku. Jika bukan karena kemampuanmu menghasilkan uang, aku sudah lama menyuruh ayahmu untuk mengusirmu dan si tak berguna itu keluar. Dalam hidupku, yang paling kubenci adalah orang yang berkhianat. Pengkhianatan hanya memiliki satu hasil. Juga, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Kebohongan yang kau ucapkan itu, siapa yang akan mempercayainya? Bagaimana jika aku percaya? Kau percaya? Kau akan segera menjadi orang mati. Apa gunanya kepercayaanmu? Aku sangat penasaran. Siapa sebenarnya yang memberimu keberanian untuk berani berbicara padaku seperti ini? Aku akui. Wanitamu sangat cakap dalam bertarung, tapi tidak peduli seberapa cakap dia. Bisakah dia menahan 3.000 prajurit lapis baja keluarga Su? Tuan muda keluarga Su dan pasukannya akan segera tiba. Pertunjukanmu sudah benar-benar berakhir. Ketua Lin, mengapa Anda begitu yakin? Dia adalah Raja Iblis Chen Xiong. Dia sendiri yang memberitahuku. Dia berjanji padaku bahwa selama aku membantunya melarikan diri dari pengejaran olah penekan iblis, dia bisa memberiku segalanya dan pencapaian puncak seumur hidup. Kata-kata wanita gila, apakah kau percaya? Palsu. Itu pasti gertakan. Lin Wanning, untuk mendekati Dewa Taishan, kau benar-benar tidak akan berhenti. Ini persis seperti saat dia menggoda putraku dan meninggalkan si tidak berguna itu. Sama persis. Hanya dalam 5 tahun singkat, keluarga Linmu dari bengkel kecil melonjak menjadi keluarga berpengaruh kelas 1 di Jiangling. Selama periode ini, kau Lin Wanning, berapa kali kau menjual tubuhmu? Pikirkan tentang itu. Aku merasa kotor hanya dengan memikirkannya. Cukup. Pernahkah Anda berpikir, jika ini yang disebut Dewa Taishan benar-benar Raja Iblis Chen Xiong, maka kalian semua berkolusi dengan musuh luar, bersalah karena berkolusi dengan sekti iblis. Menurut hukum, 9 generasi kerabat Anda akan dipenjara. Yi Zizi, kau pikir kau siapa? Jangan lupa, keluarga Yenmu tua dan muda masih di tanganku. Jika kau tidak patuh, ketika pasukan keluarga Su tiba, kalian semua akan tamat. Tuan muda keluarga Su telah tiba. Sule, Sepanjang hidupku, aku benar-benar bisa melihat Tuan Muda. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Tuan muda tertua keluarga Su. Dia adalah tokoh nomor 1 di Chu Agun. Yi Zizi, Tuan muda keluarga Su telah tiba. Kau tidak punya kesempatan sekarang. Selamat datang Tuan muda. Bangun. Tuan muda, ada beberapa orang yang tidak tahu apa yang terjadi, membuat masalah di sini. Aku baru saja akan membersihkan mereka. Ketika kau tiba, bawahanmu menangani masalah ini dengan buruk. Mohon hukum bawahanmu Tuan muda. Kau menanganinya dengan baik. 5 tahun telah berlalu. Aku sebenarnya baru tahu sekarang bahwa kau memiliki identitas kedua. Tuan muda, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Kau akan segera tahu. Junior Musulin menyapa paman kakak kelima. bangun. Apel, paman kakak kelima. Tuan Muda keluarga Su benar-benar berlutut kepada pecundang. Seorang pecundang. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang di hadapanmu ini adalah pewaris pertama keluarga Su kita. Su Mubai. Paman buyut kelima. Jika kau adalah pewaris pertama keluarga Su, lalu bagaimana dengan Tuan Muda keluarga Su? Tuan Muda. Seperti namanya. Hanyalah Tuan Muda. Tidak mungkin. Ini pasti The mimpi. film was translated Ini tidak mungkin and nyata. narrated by Tuan tua King M-Media. Junye telah tiba. Tuan Tua Ye. Orang tua media rooming menyapa Tuan Besar keluarga Su. Kakek, bukankah Anda diancam oleh Dewa Taishan? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu semua palsu. Untuk bekerja sama dengan Tuan Besar keluarga Su, kakek sengaja menampilkan pertunjukan yang menyentuh hati untuk mereka. Tujuannya adalah untuk mengungkap identitas mereka sebagai Raja Iblis. Identitas. Chen Xion, 5 tahun kau disakiti tanpa henti. Sebagai Raja Iblis dari sarang iblis, kau bersembunyi di mana-mana, rela jadi anjing keluarga Su. Namun, hari-hari seperti itu akhirnya berakhir. Tuan Muda, selama 5 tahun,
Demi keluarga Su, aku memang telah mengerahkan banyak upaya. Kau sama sekali tidak boleh mendengarkan fitnah orang-orang ini. Kau masih tidak mau mengakui bahwa aset 100 miliar Jianglin berasal darimu. Hanya saja aku terhambat oleh tidak adanya bukti dan belum bisa bertindak melawanku selama ini. Apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Tidak, tidak seperti itu. Melihat keadaan sekarang, tindakan terbaikmu adalah untuk menyerah. Hanya beberapa dari kalian mengira kalian bisa menghentikanku. Sulien, aku tidak menyangka bahwa demi orang ini, kau bahkan akan mengkhianatiku. Sepertinya malam ini, kalian semua mati di sini. Kalau kau minta maaf sekarang, Paman Buyut kelima mungkin masih akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, hanya ada satu hasil. Karena aku berani datang, aku sudah membuat perangkap tanpa celah. 3.000 prajurit lapis baja di luar pintu sudah menyelesaikan penyergapan mereka. Hanya dengan satu perintah dariku, tempat ini akan menjadi abu. Apakah kau benar-benar berpikir begitu? Kalian para manusia Vanner mengira aku iblis. Kalianlah yang seharusnya takut. Selama aku menginginkannya, kalian semua akan berubah menjadi mayat. Sulien, jika kau ingin hidup, maka patuhlah mentransfer aset triliunan itu ke akunku. Jika tidak, Kalau tidak, apa? Aku benar-benar menyesal. 5 tahun yang lalu, tidak membunuhmu dengan satu serangan telapak tangan. kau, siapa itu? 3.000 prajurit lapis baja di luar pintu, kalah di tangan balai penumpas iblis. Aku awalnya berencana untuk membawa semua orang di sini kembali dan menginterogasi mereka satu persatu. Ini semua salahmu, karena terlalu tidak sabar. Kau adalah orang dari balai penekan iblis itu. Tahun ke-11 Tianding, Ketua Olah Penekan Iblis Ying Wei, menundukkan iblis petir, melenyapkan hantu api, memutus angin jahat, melelahkan yaksha emas, meminum darah 10 kepala iblis, mengeksekusi 800 roh jahat, tak tertandingi di dunia, diangkat sebagai guru kekaisaran Agung Chu, bergelar pedang bangsa, berdiri di atas 10.000 orang. Benar-benar kau. Ini semua salahku. Karena terlalu buta. Kami buta. Kami buta. Dia benar-benar Master Balai Penekan Iblis. Kami salah. Kesalahan ini terlalu keterlaluan. Jadi ternyata semut yang sebenarnya adalah kami. Seleksi Agun, dari awal hingga akhir. Kami tidak pernah memenuhi syarat untuk datang. Sekarang, semua ini milikmu. Saya tidak pernah peduli tentang kemuliaan atau kekayaan seumur hidup. Status Anda. 5 tahun lalu, Anda menyelamatkan saya. Sejak saat itu, saya memutuskan Anda adalah orangnya bagi saya. Kakak Mubai. Saya punya satu keinginan. Katakan padaku, aku akan menyetujui apapun yang kau katakan. Saya sudah muak dengan kehidupan bertarung dan membunuh. Sisi hanya ingin bersama Anda dan menjalani hidup sederhana. Adapun keluarga Su dan triliunan aset, semuanya seperti awan yang mengambang. Saya hanya ingin 3 mu tanah subur, sebuah rumah 1 lantai, untuk menghabiskan sisa hidup kita bersama. Long Kui, pedang panjang. Biarkan mereka diserahkan kepada yang layak mendapatkannya.